Bab 901. Kekecewaan besar. Apa yang akan dilakukan Raja Naga dan Harimau? Semua senjatanya tidak berfungsi. Tidak ada cara untuk melanjutkan pertempuran jika ini terus berlanjut. Ya, desah, manusia punya kekuatan, dan Mesya mereka kuat. Mustahil untuk melanjutkan. Kalau boleh kukatakan, Raja Naga Harimau lebih baik langsung menyerah. Setidaknya kekalahannya tidak terlalu telak. Mereka menang di ronde terakhir dan kalah di ronde ini. Apakah ini seri? Sial, berhenti ngomong yang nggak penting. Hasil akhirnya belum keluar. Seri. Masih terlalu dini untuk bilang begitu, oke. Banyak orang membicarakannya. Ling Xiaoyi, Liang, dan yang lainnya juga sangat cemas saat menonton. Kalau lawannya orang lain, mereka pasti tidak keberatan kalah. Tapi lawannya adalah Li Tianxing. Mereka bisa kalah dari siapapun kecuali dia. Kalau kalah, pasti akan sangat menyedihkan. Saudari Xiaoyi, bisakah Nona Xinxin dan Saudari Nian Wei melakukannya? Li Yang juga sedikit cemas. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak sangat besar. Ini jelas bukan jurang pemisah yang bisa dengan mudah dijembatani kecuali terjadi keajaiban. Tapi apakah keajaiban bisa terjadi semudah itu? Percayalah pada Nona Xinxin. Ling Xiaoyi mendesah pelan. Dia pasti bisa. Dia tunangan tuan muda. Bagaimana mungkin dia hanya orang biasa? Kurasa juga begitu. Lucifer mengelus dagunya dan berkomentar, Nona Xinxin sepertinya benar-benar tertutup oleh cahaya tuan muda. Padahal, dia orang yang cukup keras kepala. Saat tuan muda tidak ada, dialah yang mampu memikul tanggung jawab. Jangan khawatir. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lucifer, suasana hati semua orang membaik. Namun, melawan musuh sekuat itu, bisakah mereka melakukannya? Di arena, apa kau punya jurus lain? Mark menatap Raja Naga Harimau sambil tersenyum dan berkata, awalnya aku berencana bermain denganmu sedikit lebih lama, tapi kalau kau tidak punya jurus lain, aku cuma bisa minta maaf. Lagi pula, perbedaan kekuatan kita terlalu jauh, haha. Tentu saja kita punya serangan lain. Tang Muxin menyeringai, dan tiba-tiba ekor naga Raja Harimau Naga menyapu. Ia mengambil manik bundar dari ujung ekornya. Manik itu benar-benar putih dan diselimuti kabut tebal. Di tangan Raja Naga dan Harimau, manik itu langsung berubah menjadi pedang raksasa. Oh, apa kau bersiap menggunakan senjata jarak dekat lagi? Melihat pedang besar di tangan Raja Naga dan Harimau, Mark tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kau tahu serangan jarak dekat tidak efektif melawanku. Mau pakai ini sekarang, apa kau sudah menyerah? Menyerah? Tentu saja tidak. Tang Muxin tersenyum, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini serangan terkuatku. Jika aku tidak bisa menang, maka aku akan mengaku kalah. Serangan terkuat mereka. Serangan jarak dekat. Menghadapi serangan seperti itu, Mark bersikap sangat tenang. Dia tidak pernah takut terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Raja Naga Harimau. Sebagai seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam, kemampuan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan bangsawan kehormatan tingkat hitam Wu Qing, yang telah memaksa Levis mundur hanya dengan satu gerakan. Dengan penguasaan energi gelapnya, kemampuan bertarung jarak dekat Mark jelas setara dengan aliansi tim Salve. Itu berarti dia dapat menggunakan energi gelap untuk memperkuat lapisan pelindung Mesya ini. Sekarang Tang Muxin telah mengatakan serangan terkuat mereka adalah serangan jarak dekat, itu sangat sesuai dengan rencananya. Kalau dipikir-pikir, selama dia bisa memperkuat dirinya dengan energi gelap, ditambah pertahanan Baran Siu yang super kuat, memangnya kenapa kalau serangan Raja Naga dan Harimau itu kuat? Lagi pula, akan mudah baginya untuk menangkisnya, kan? Seberapa sempurna penampilannya nanti? Dia punya semua bakat yang dimiliki seseorang yang sangat terampil, dan dia punya kekuatan yang seharusnya dimiliki seseorang yang sangat terampil. Kalau begitu, bahkan jika dia ingin tidak diperhatikan, itu mustahil. Haha, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Mark tertawa, dan seketika, lapisan hitam menyelimuti Baran Siu merahnya. Begitu lapisan hitam ini muncul, semua penonton bersorak. Lihat, aura hitam itu adalah energi gelap. Itu adalah energi gelap yang sebelumnya digunakan aliansi tim Salve untuk melukai Kaisar Roh dengan parah. Ya Tuhan, Mark benar-benar punya kekuatan seperti itu. Tentu saja, dia adalah bangsawan kehormatan tingkat hitam. Di seluruh galaksi, satu-satunya orang yang bisa mencapai standar seperti itu adalah bangsawan kehormatan dan bangsawan galaksi sejati. Bangsawan kehormatan tingkat hitam memang tidak seperti bantal bersulam, menarik tetapi tidak berharga. Mereka luar biasa. Penonton penuh dengan komentar, dan bahkan Sir Malon, di ruang VIP, mengangguk puas. Ia berkata, wah, pria ini memang luar biasa. Mesyanya kuat dan kemampuan bertarungnya tinggi. Mampu mengolah energi gelap hingga tingkat seperti itu, lumayan. Li Han Hong buru-buru berkata, hehe, namanya Mark.
Dia adalah seorang bangsawan kehormatan di bawah keluarga Li dan sangat luar biasa. Mark, ini agak menarik. Lord Malone mengangguk. Mari kita lihat dulu bagaimana performanya. Jantung semua orang berdebar kencang. Di arena, Tang Muxin memejamkan mata dan dengan saksama mencerna pesan yang dikirimkan Raja Naga dan Harimau kepadanya. Raja Naga Harimau itu sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan. Alasan dia tidak dapat menembus pertahanan Baransiu adalah karena hatinya tidak sepenuhnya selaras dengan Raja Naga Harimau. Roda 5 elemen. Bagaimana mungkin roda 5 elemen yang dikenal bergerak terus-menerus bisa begitu lemah? Hati pelindung, aku harus memiliki hati pelindung, gumam Tang Muxin, tapi apa itu hati pelindung? Xin Xin, kau berniat menggunakan. Begitu mendengar Tang Muxin, Lin Yanwei langsung mengerti dan tersenyum. Xin Xin, kau pasti bisa. Tidak juga, aku harus melakukannya. Mata Tang Muxin berbinar. Kak Nianwei, ini pertama kalinya kita berjuang sendirian. Kita mungkin tidak kuat, tapi aku tahu, selama kita bekerja keras, kita bisa melakukannya. Benar, kan? Tentu saja, asalkan kamu bekerja keras, kamu bisa. Li Nianwei mengangguk. Jadi, demi Dali, aku harus menang. Mata Tang Muxin semakin berbinar. Demi melindungi Dali dan orang-orang di sekitarnya, demi semua orang, aku harus menang. Aku harus menang. Aku adalah aku. Aku adalah Tang Muxin. Di dunia ini, aku mungkin lemah, tapi aku ingin menjadi pelindung Dali. Karena, Tang Muxin tiba-tiba tersenyum cerah. Aku tunangannya. Senyumnya indah dan cerah. Selamat, anak muda. Pada saat yang sama, suara Raja Naga Harimau terdengar. Kau sudah memiliki hasrat terkuat untuk melindungi, hati pelindung. Cinta, bisa menembus apapun. Baiklah, kalau begitu, seru Tang Muxin lantang, biarkan aku menunjukkan serangan terkuat Raja Naga dan Harimau. Saudari Nianwei, bersiaplah. Oke. Lin Yanwei segera menjawab dengan tegas. Ledakan. Dengan hati pelindung terkuatnya, Tang Muxin akhirnya dapat melepaskan kekuatan penuh Raja Naga Harimau. Dalam sekejap, sepasang sayap emas muncul dari punggung Raja Naga Harimau. Guntur bergemuruh di langit, dan guntur serta kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menghujani tanah, menyebabkan retakan besar muncul. Tanah berguncang, dan puncak-puncak gunung di sekitarnya yang telah diperkuat oleh sistem mulai runtuh. Magma di kaki Raja Naga Harimau mendidih dan pedang besar di tangannya mulai memancarkan gelombang energi berwarna putih. Ini. Saat melihat pemandangan seperti itu, Mark yang tadinya sangat tenang, tak lagi yakin akan menang. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka terus berlanjut. Aku harus menghentikan mereka. Saat ini, jika ia mencoba bertindak terlalu jauh, itu sama saja dengan bunuh diri. Lagi pula, Mark tidak sebodoh itu. Bersikap tenang saat ia penuh percaya diri itu boleh saja, tetapi saat ia tidak yakin akan menang, bersikap tenang itu seperti memukul dirinya sendiri dengan tongkat kayu. Terhebat. Tarian 1000 burung. Mark mengangkat lengan Baransiu dan seketika, burung-burung putih keperakan yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari cahaya terbang keluar dari lengannya. Burung-burung putih itu bertambah banyak hingga akhirnya menjadi ribuan. Kemudian, setiap 10 burung putih kecil bergabung menjadi seekor burung besar dan mereka semua menukik ke bawah menuju Raja Naga dan Harimau. Menghadapi serangan terkuat Baransiu, Tang Muxin tidak gentar. Pada saat itu, dia memiliki keyakinan penuh pada Raja Naga Harimau. Raja Naga Harimau, rahasia terkuat. Tang Muxin menatap Baransiu tanpa berkedip dan berteriak keras, hati pelindung terkuat, berikan aku kekuatan dan kalahkan semua musuh di depanku. Roda 5 elemen, mulai dengan kekuatan penuh, teriak Lin Yanwei bersamaan. Bum 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 bum. Burung-burung raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi cahaya membombardir Raja Naga Harimau, dan armor di permukaan Raja Naga Harimau langsung rusak parah. Namun, Raja Naga Harimau tidak jatuh. Ia memegang pedang di kedua tangannya dan mengangkatnya ke langit. Tang Muxin, Raja Naga. Lin Yanwei, pedang penghancur bintang. Gemuruh. Seluruh medan perang bergetar. Aura pedang raksasa di tangan Raja Naga Harimau meluas keluar. Petir, logam gelap, kayu hijau, es biru, dan tanah tebal menyatu, dan aura pedang itu semakin panjang dan tebal. Di saat yang sama, Mark, yang berdiri di depan Raja Naga Harimau, terkejut menyadari bahwa Messianya telah lumpuh. Roda 5 elemen, kekuatan 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah telah mengunci Baransiu sepenuhnya. Pada titik ini, ukuran aura pedang Raja Naga Harimau telah meroket hingga panjang ratusan kilometer, dan momentumnya juga telah mencapai puncak. Tang Muxin dan Lin Yanwei berteriak serempak, tebasan pembunuhan terbalik. Astaga! Aura pedang berwarna putih keperakan menebas ke arah Baransiu, yang tidak dapat bergerak lagi. Dengan pekikan kecil,
Meskipun seluruh tubuhnya dilindungi oleh energi gelap, Baransiu terbelah menjadi dua. Tidak. Mark panik menghadapi kegagalan, tapi sudah terlambat. Ledakan. Baransiu meledak. Ya. Sambil mendinginkan diri, Tang Muxin menyimpan pedang Raja Naganya, lalu tersenyum. Pedang Raja Naga Penghancur Bintang, tebasan membunuh terbalik, kekuatan serangan, 1 juta. Kau tak bisa bertahan melawan ini, hehe. Di tribun penonton, semua orang awalnya tertegun. Mereka tetap tertegun selama 30 detik penuh. Lalu, semua orang bersorak. Sungguh kejutan. Ini jelas kejutan terbesar sepanjang sejarah galaksi Super Mecha Wars. Bab 902. Semua pembicaraan. Mereka menang. Hahaha. Mereka menang. Ya ampun, mereka bahkan bisa menang melawan lawan seperti itu. Baru pertama kali aku melihat yang seperti itu. Benar sekali. Kamu bahkan bisa menggunakan buff di medan perang galaksi Super Mecha Wars. Luar biasa. Tang Muxin, aku mencintaimu. Dewi Nianwei, aku mencintaimu. Raja Naga Harimau. Raja Naga Harimau. Banyak sekali orang bersorak. Ini benar-benar membuka mata mereka. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah galaksi Super Mecha Wars. Lagi pula, kemampuan Mecha memang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya, jika daya serang senjatamu 200.000, daya serangnya akan selalu tetap 200.000. Terutama dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa semarahnya Anda, kekuatan serangan senjata Mecha itu akan tetap sebesar 200.000. Tidak ada yang namanya peningkatan kekuatan senjata akibat amarah, kalau itu mungkin, kenapa perang 8 tahun bisa terjadi di bumi Hong Dali sebelumnya. Orang-orang bisa saja menggertakkan gigi dan menghentakkan kaki. Peluru mereka bisa saja berubah menjadi rudal untuk mengakhiri perang. Oleh karena itu, fakta bahwa Raja Naga Harimau, yang dipiloti Tang Muxin dan Lin Nianwei, memiliki kemampuan buff ini benar-benar. Kak Nianwei, akhirnya kita menang. Di dalam Raja Naga dan Harimau, Tang Muxin tiba-tiba bersorak setelah hening sejenak. Ia berkata dengan lantang, kita menang, kan? Ayaya, aku bukan lagi sekadar fas cantik. Hehe, tentu saja. Lin Nianwei juga sangat gembira karena menang. Xin Xin, kamu memang yang terbaik, hehe. Di tengah keramaian, tidak ada orang biasa di dekat Tuan Muda. Lucifer bergumam, aku tidak menyangka kita benar-benar menang. Haha, mengesankan, tentu saja. Ling Xiaoyi tidak terlalu terkejut. Tidak ada orang biasa yang bisa menjadi tunangan Tuan Muda. Ketika Tuan Muda terjebak sebelumnya, Nona Xin Xin adalah orang yang paling bisa diandalkan. Besimo kalah, dan Mark juga kalah. Li Tianxing segera menerima berita pertempuran itu. Ia terkejut, tetapi ia menerimanya dengan lapang dada. Sejujurnya, tidak masalah jika semua orang kalah. Selama ia tetap di sini, dan Kaisar Roh tetap di sini, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, kekuatan Kaisar Roh tidak setingkat dengan keempat Mecha lainnya. Ini juga bagus. Li Tianxing merasa lega. Akan lebih baik jika mereka berempat kalah. Aku akan menampilkan pertarungan 1 lawan 5 yang hebat. Sir Malon pasti akan melihatku dari sudut pandang yang berbeda. Seperti kata pepatah, tidak ada pria sejati yang berpikiran picik, dan tidak ada pria sejati yang tidak berbisa. Meskipun mereka rekan satu tim, dia tetap menganggap yang lain sebagai batu loncatannya. Memangnya kenapa kalau mereka semua kalah? Dia bisa saja mendapatkan all kill yang indah. Hehehe, dia pasti jadi pusat perhatian semua orang saat itu. Lagi pula, hanya orang terakhir yang selamat yang penting di tahap akhir ini. Siapapun yang bisa tertawa terakhir akan menjadi pemenang sejati. Tepat saat Li Tianxing merencanakan langkah selanjutnya, Jiang Qiansui dan Wang Mo kecil membentuk tim dan bergerak. Mereka bertemu musuh yang juga sedang mencari lawan. Nelson, bangsawan kehormatan tingkat hitam yang mengemudikan Mecha super kuat, otak gelap. Oh, kalian berdua. Nelson memandang Dark Angel Astana Steel yang dipiloti Wang Mo dan Snow Angel yang dipiloti Jiang Qiansui. Kedua Mecha itu berukuran rata-rata, tingginya sekitar 23 atau 4 meter. Namun, Dark Brain-nya tingginya lebih dari 40 meter. Pada dasarnya, ia raksasa. Sesuai aturan, Nelson tersenyum dan berkata, saya juga bisa mencari pasangan. Setuju. Nona Qiansui yang terhormat. Tentu saja. Aturan yang telah disepakati harus dipatuhi untuk kompetisi semacam ini. Jiang Qiansui mengangguk. Kami akan menunggu. Terima kasih banyak. Nelson mengendalikan Mecha-nya dan membungkuk. Ia menghubungi Harman, yang belum berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Tak lama kemudian, Mecha cap ini yang berwarna putih keperakan perlahan mendekat. Begitu melihat Wang Mo dan Jiang Qiansui, Harman langsung tertawa. 2 lawan 2, ini pasti seru. Jadi, kita mulai sekarang. Dark Brain dan cap ini milik lawan semuanya adalah Mecha super kuat. Meskipun Dark Angel juga kuat, ia tidak ditempa dengan paduan Imium.
Kemampuan bertahannya secara keseluruhan tidak setara dengan lawan. Sedangkan Snow Angel milik Jiang Qiansui adalah Mesya Perawat. Karena itu, hasil pertarungan ini sangat mengkhawatirkan. Saudari Qiansui, tanya Wang Mo kecil dengan suara pelan, bagaimana kita melawan mereka? Lagi pula, usianya baru 9 tahun. Menghadapi situasi seperti ini, ia tentu saja menuruti kata-kata kakaknya, Qiansui. Aku akan menahan Harman, kau berusaha sekuat tenaga melawan otak gelap. Jiang Qiansui juga ragu. Namun, ia punya beberapa informasi tentang Harman. Mungkin itu bisa membantu membalikkan keadaan. Oke. Wang Mo kecil langsung setuju. Ia lalu menatap Dark Brain yang dipiloti Nelson. Kakak, biarkan aku jadi lawanmu. Sejujurnya, Nelson agak tertekan. Ia sudah merencanakan berbagai kemungkinan sebelum mengikuti kompetisi. Namun, ia tidak bisa memprediksi bahwa lawannya adalah anak berusia 9 tahun. 9 tahun. Kalau dia menang, pasti akan terlihat buruk. Kalau kalah, pasti akan lebih memalukan lagi. Ini situasi yang merugikan baginya. Namun, jika ia harus berhadapan dengan Mesya Perawat yang dipiloti oleh seorang galaksi aristokrat, ia juga tidak akan diuntungkan dengan kemenangan, dan jika ia kalah. Bagaimana mungkin ia kalah? Kuncinya adalah ia tidak boleh menang. Baiklah, baiklah. Nelson mengangkat bahu tanpa daya. Aku akan bermain denganmu, nak. Di sisi lain, Harman juga merasa tak berdaya saat menghadapi Jiang Qiansui. Kalau begitu, biarkan aku menjadi lawanmu, Nona Qiansui. Lagi pula, mustahil aku bisa melawan anak berusia 9 tahun. Yap, perempuan biasanya tidak bisa menolak anak laki-laki. Ini adalah sifat bawaan manusia. Sifat ini tidak bisa diubah oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, kedua wanita itu saling berhadapan, dan kedua pria, satu pria dan satu anak laki-laki saling berhadapan. Jika pertarungan Tang Muxin dan Lin Yanwei melawan Mark adalah pertarungan yang sangat keras, pertarungan ini hanya bisa digambarkan sebagai perkelahian yang paling lembut yang pernah ada. Bakat Wang Mo dalam mengemudikan Mesya tak perlu dijelaskan. Meski masih muda, ia sangat berbakat dalam mengendalikan Mesya tersebut. Ia selalu menghindar di seluruh peta. Meskipun otak gelap Nelson sangat kuat, ia bahkan tak mampu menyentuh Wang Mo kecil. Oh, anak ini menarik. Nelson tersenyum. Sebaliknya, ia jauh lebih anggun. Kalau begitu, aku akan sedikit lebih serius sekarang. Aku akan bermain denganmu sedikit lebih lama. Oleh karena itu, kedua Mesya itu saling beradu di medan perang. Tak satu pun dari mereka mampu menyentuh satu sama lain. Wang Mo mengerahkan segenap kemampuannya. Nelson, di sisi lain, tidak berani mengerahkan seluruh kekuatannya, bagaimanapun juga, ia adalah seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam. Ia memiliki etika dasar saat menghadapi anak-anak. Bahkan lebih buruk bagi Jiang Qiansui dan Harman di sisi lain. Harman, aku tahu mentormu adalah Mo Wuyu dari keluarga Mo, kata Jiang Qiansui pelan, namun, aku tidak percaya kau tahu tentang hubungan Hong Dali dengan Mo Tianji, kan? Nona Qiansui, maksudmu Hong Dali punya hubungan dengan senior, Mo Tianji? Harman langsung tertarik. Mo Wuyu baik padanya. Ia tak akan pernah melupakan itu. Karena itu, mustahil baginya untuk tetap apatis ketika mendengar bahwa Hong Dali punya hubungan dengan leluhur Mo Wuyu, Mo Tianji. Benar. Jiang Qiansui mengangguk. Dulu, Mo Tianji senior berkelana melintasi galaksi, sampai ia bertemu para Zerg. Ia mendarat di planet asal Hong Dali. Makamnya kebetulan ditemukan oleh Hong Dali. Raja Naga dan Harimau yang dulu berpartisipasi dalam kompetisi ini dipanggil dari roda 5 elemen yang ditinggalkan Mo Tianji. Benarkah? Harman tercengang mendengarnya. Lagi pula, dia banyak mendengar tentang warisan Mo Tianji saat dia berada di sisi Mo Wuyu. Kau pikir aku akan berbohong padamu? Jiang Qiansui bertanya balik. Mungkin tidak. Harman berpikir sejenak dan bertanya, Tuan Wuyu sangat baik padaku. Aku pasti akan membalas kebaikannya. Tapi, untuk kompetisi ini. Kompetisi itu tidak penting, kata Jiang Qiansui pelan, hasil akhirnya tergantung pada duel Dali dan Li Tianxing. Kita hanya topik sampingan. Aku yakin kau juga mengerti itu. Bagaimana mungkin Harman tidak mengerti? Harman sudah tahu. Untuk kompetisi ini, bagaimanapun lawan bertarung, dampaknya akan minimal. Lagi pula, tujuan Li Tianxing adalah menampilkan presentasi yang sempurna kepada Sir Malon, agar beliau bisa dibawa kembali ke markas sektor bintang Dimu. Ia hanyalah pengiring. Menang atau kalah bukanlah urusan Li Tianxing. Mungkin akan lebih baik lagi jika ia kalah, karena itu akan memberi lebih banyak kesempatan bagi Li Tianxing untuk bersinar. Dimengerti. Harman mengangguk. Baiklah, apa yang kau inginkan dariku? Sederhana saja. Jiang Qiansui tersenyum dan berkata, berpura-puralah sebentar dan tunggu hasilnya. Oke. Kalau begitu, hati-hati,
aku akan mulai menyerang. Harman langsung mengerti maksud Jiang Qiansui. Ia tersenyum dan berkata, kita tunggu saja hasil pertandingan antara Tuan Muda Tianxing dan Tuan Muda Dali, ya. Jiang Qiansui dengan mudah menghindari serangan Harman dan berkata, benar. Pertarungan palsu itu tetap saja eksplosif. Namun, Harman hampir selalu menggunakan serangan-serangan terlemahnya. Kebetulan saja, selain senjata apung cap ini yang super kuat, serangan-serangannya yang lain hanyalah serangan biasa. Dan ketika serangannya yang tidak berbahaya bertemu dengan malaikat salju es yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka yang pernah main game online pasti tahu. Apa jadinya kalau pemain tanpa armor berhadapan dengan perawat berperlengkapan lengkap? Perjuangan tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Bab 903. Yang terkuat vs yang terkuat. Wang Mo kecil dan Nelson, yang mengemudikan Dark Brain, sedang bersenang-senang. Nelson kuat, sementara Wang Mo kecil berbakat. Meskipun Nelson bersikap santai pada Momo kecil, jelas bahwa Momo kecil memiliki keterampilan yang sesungguhnya. Kalau tidak, Nelson mungkin sudah bosan sekarang. Harman, yang mengemudikan cap ini, juga bertarung dengan penuh semangat melawan Jiang Qiansui, yang mengemudikan Snow Angel. Adegan itu sungguh epik. Ledakan terjadi di mana-mana, tetapi tidak menimbulkan kerusakan berarti bagi kedua belah pihak. Keduanya bahkan mengobrol sambil bertarung. Nona Qiansui, apakah Hong Dali benar-benar sehebat yang Anda katakan? Harman menembakkan sinar laser ke arah malaikat salju. Sinar itu melenceng ke samping dan mengenai gunung. Dia tidak ingin mempelajari ilmu bela diri ampuh peninggalan senior, Mo Tianji. Yap, Jiang Qiansui berpura-pura memperbaiki misianya. Bajingan itu. Dia tidak punya beban apapun. Tapi, aku belum pernah melihatnya berada di pihak yang kalah. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa berubah menjadi seperti ini. Bahkan saat berhadapan dengan Zerg, Hong Dali tidak kalah banyak. Akhirnya, ia malah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Gila. Kalau begitu, Nona Qiansui. Harman menggunakan pistol apungnya kali ini. Senjata itu luar biasa kuat, dan Harman sangat menguasainya. Ia menembakkannya ke semua celah di antara gerakan malaikat salju. Akurasinya sempurna. Harman bertanya, bolehkah aku mengunjungi bumi untuk melihatnya, setelah pertempuran ini? Aku sangat ingin melihat seni bela diri peninggalan Mo Tianji senior. Oh, itu tidak perlu. Jiang Qiansui secara alami menghindar. Gerakannya mengundang beberapa seruan dari penonton. Wow, hebat, dia bahkan bisa menghindarinya. Ia menjawab, aku sudah lama membawa kembali ilmu bela diri itu. Hanya saja belum sempat menggunakannya. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau tidak kesulitan mempelajarinya jika kau mau. Namun, jika kau terus mengikuti Li Tianxing, ilmu itu tidak akan berhasil. Ada dendam mendalam antara Dali dan Li Tianxing. Aku juga tidak suka Li Tianxing. Jiang Qiansui tak pernah bisa melupakan saat Li Tianxing meninggalkan mereka untuk melarikan diri. Kalau tidak, mengapa orang-orang mengatakan perempuan menyimpan dendam terdalam? Dendam ini akan terus mereka simpan seumur hidup. Oh, kalau begitu, lalu bagaimana aku bisa belajar? Harman gugup. Lagi pula, itu adalah warisan Tianji. Akan sangat disayangkan jika Harman yang berbakat melewatkan kesempatan untuk mempelajarinya. Bagaimana kalau begini? Setelah kompetisi, cari alasan dan katakan kau harus berlatih. Jiang Qiansui tersenyum dan berkata, benar, penilaian tahunan untuk bangsawan akan segera dimulai. Kau sekarang adalah bangsawan kehormatan tingkat hitam. Jika kau berprestasi baik, kau akan mendapatkan hak untuk pergi ke planet roh perak untuk pelatihan lebih lanjut. Gunakan alasan itu untuk meninggalkan Li Tianxing. Aku akan mengajukan permohonan kepada para tetua untuk memindahkanmu ke pihak keluargaku. Benar, kubiarkan saja kakekku mengatakannya. Pasti berhasil. Harman memiliki hubungan yang erat dengan keturunan Mo Tianji, Mo Wuyu. Jika Jiang Duxing bertanya, seharusnya tidak ada masalah. Baiklah, terima kasih banyak, Nona Qiansui. Harman setuju dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, bangsawan kehormatan tingkat hitam yang berbakat dan agresif ini, Harman, diyakinkan oleh Jiang Qiansui untuk bergabung dengannya. Pertarungan mereka berlangsung selama 2 jam penuh. Penonton terpukau dan memuji mereka. Pilot mesia hitam itu baru berusia 9 tahun, kan? Lihat gerakannya. Sangat halus, gila. Tak ada satupun di tim Dali yang mudah. Ini juga ampuh, kan? Malaikat salju jago menghindar. Menurutku, mereka masih akan bertarung beberapa jam lagi, kan? Mengerikan. Pertandingan ini sangat seru untuk ditonton. Di dalam medan perang, Li Tianxing dan Hong Dali berdiri berhadapan selama lebih dari 2 jam. Hal ini membuat Li Tianxing sangat frustrasi, sudah berapa lama ini? Kapan aku bisa bertarung? Setelah beberapa saat, Li Tianxing tak bisa lagi menunggu.
Dialah yang menetapkan aturan bahwa kedua belah pihak harus bertarung. Lagi pula, Li Tianxing sangat yakin dengan kekuatan Kaisar Roh. Dia pasti akan baik-baik saja menghadapi 5 Mesya. Mungkin aku harus meminta mereka untuk menyerah. Lalu aku bisa mengalahkan Hong Dali dan menyingkirkan mereka semua sendirian. Li Tianxing menyentuh dagunya. Aku akan menjadi raja absolut. Lalu, aku akan menarik perhatian semua orang, termasuk Sir Malon. Sejujurnya, rencananya cukup baik. Kekuatan Kaisar Roh sudah diketahui semua orang. Bukanlah hal yang mudah baginya untuk percaya diri menghadapi 5 orang sendirian. Setelah memikirkannya, Li Tianxing langsung mengambil keputusan. Ia tersenyum pada Hong Dali dan berkata, ini terlalu lama. Bagaimana kalau kita mulai dulu? 1 ronde. Pemenangnya menang. Setelah dia mengatakan ini, tidak ada reaksi dari pihak lain. Hong Dali. Hong Dali. Apa yang kau lakukan? Li Tianxing buru-buru berteriak, aku bilang ayo bertarung. Namun, Hong Dali tidak menanggapi. Apa yang sedang terjadi? Li Tianxing mengendalikan Kaisar Rohnya untuk maju perlahan. Meskipun ia sangat percaya diri pada Kaisar Roh, ia masih ingat saat ia lengah sebelumnya. Seluruh tubuhnya menegang, berjaga-jaga jika sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia semakin mendekat. Li Tianxing bahkan melihat Grand Zone biru berdiri dengan tenang dan tegap di sana. Apa-apaan orang ini? Li Tianxing semakin gugup. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Hong Dali. Oleh karena itu, Li Tianxing berhenti di jalurnya dan menatap Grand Zone dari kejauhan. Namun, Grand Zone Hong Dali hanya berdiri diam tanpa bergerak. Ia sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah ia adalah patung. Hong Dali. Li Tianxing benar-benar tertekan kali ini. Ia berteriak, Hong Dali. Aku memanggilmu. Kau tidak bisa mendengarku. Kemudian, dia mengetahui mengapa Hong Dali tidak bergerak. Oh, kau memanggilku. Suara Hong Dali terdengar malas. Ia menguap bahkan terdengar melalui pemancar. Tidur siang yang nyenyak. Tidur siang di dunia virtual ternyata cukup nyaman. Apa-apaan ini? Aku berdiri di sana lebih dari 2 jam. Akhirnya, si idiot Hong Dali ini malah tidur. Dia tidur. Ini tak termaafkan. Tak termaafkan. Li Tianxing bisa menerima kekalahannya di tangan Hong Dali. Namun, ia tak bisa menerima diabaikan oleh Hong Dali. Dia jenius nomor 1 di antara generasi muda galaksi aristokrats. Jenius nomor 1. Dia ditakdirkan menjadi juara galaksi Super Mesya Wars tahun ini. Pada akhirnya, Hong Dali berani tidur saat berhadapan dengannya. Dia berani tidur. Mati. Li Tianxing menekan tombol senjatanya dengan keras. Seketika, 6 sinar cahaya melesat ke arah Hong Dali. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar. Suara Hong Dali terdengar. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Kalau kau mau bertarung, ayo bertarung. Setidaknya beri aku peringatan, ya. Apa yang kau lakukan? Setelah asap dan debu menghilang, siluet Grand Zone terlihat. Pertahanannya solid. Setelah dibelokkan dari medan Ed, 6 sinar cahaya hanya menyebabkan kerusakan rata-rata pada Grand Zone. Kalau tidak, kenapa mereka bilang Kaisar Roh itu kuat? Satu gerakan acak saja bisa menghancurkan medan Ed Grand Zone. Sungguh mengesankan. Sudah kuingatkan, tapi kau malah tidur. Tidur. Li Tianxing semakin marah. Aku akan membunuhmu hari ini. Setelah dia berkata demikian, kedua belah pihak bergerak. Gerakan Li Tianxing dan Hong Dali menarik perhatian banyak orang dari penonton. Lagi pula, pertarungan di pihak Jiang Qiansui berlangsung lebih dari 2 jam. Meskipun menegangkan, pertarungannya semakin lama semakin berlarut-larut. Kini setelah Li Tianxing dan Hong Dali bergerak, semua orang menjadi bersemangat. Banyak orang berteriak, lihat, lihat. Kaisar Roh dan Grand Zone sedang bertarung. Sekarang menarik. Ya. Yang terkuat melawan yang terkuat. Kedua pemimpin tim sedang berhadapan. Ini tidak mudah. Di dalam ruang VIP khusus, Sir Malon yang tadinya mengantuk kini kembali bersemangat. Ia tersenyum dan berkata, akhirnya, mereka bergerak. Aku tadinya mau tidur siang. Baik, Pak. Li Hanhong bersorak untuk putranya. Dilihat dari kekuatan putraku, Tianxing, hanya butuh beberapa menit baginya untuk meraih kemenangan. Lagi pula, dia jenius nomor 1 di antara generasi muda galaksi aristokrats. Itu bukan lelucon. Malon tersenyum dan berkata dengan nada riang, Mesyanya sangat kuat. Aku hanya memberinya waktu maksimal 2 menit untuk menang. Batas waktu itu tidak boleh dilampaui. Tuntutannya tampak tinggi, tetapi Li Hanhong tidak keberatan. Dengan kekuatan Kaisar Roh dan bakat bertarung Li Tianxing, tidak ada tekanan sama sekali baginya untuk mengakhiri pertempuran dalam waktu 2 menit. Di medan perang, Li Tianxing menatap Grand Zone. Senyum sinis muncul di wajahnya. Hong Dali, aku akan bertarung sungguhan kali ini.
Li Tianxing tampak arogan. Haha, nikmatilah momen terakhirmu. Kau takkan mendapat kesempatan lagi. Di mata Li Tianxing, lawan-lawan lainnya bahkan tak layak dipandang. Mereka semua bisa ditaklukkan hanya dengan satu tembakan meriam. Hanya Hong Dali, yang pernah mengalahkannya di dunia virtual, yang pantas mendapatkan sedikit perhatian lebih. Namun, itu batas maksimalnya. Lagi pula, ini adalah Galaxy Super Mecha Wars. Pertarungan di dalam Mecha berbeda dengan pertarungan jarak dekat. Sekuat apapun atributmu, itu tidak ada artinya di sini. Mecha Wars menguji kemampuan Mechamu, kekuatan senjatamu, naluri tempurmu, dan kendalimu atas Mecha tersebut. Satu-satunya hal yang tidak penting adalah atribut dasarmu. Hentikan omong kosongmu. Hong Dali tampak santai. Suaranya malas, seperti biasa. Kau bimbang sekali. Kalau mau bertarung, maju saja. Bab 904. Detik. Karena mereka telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, mereka bersiap untuk melancarkan aksinya. Sejujurnya, Li Tianxing sudah memperhitungkan apa yang harus dilakukan sebelum bergerak. Ia memikirkan apa yang akan ia lakukan jika mengenai sasaran, jika meleset, jika Hong Dali membalas tembakan, jika Hong Dali tidak membalas tembakan. Ia bahkan memperhitungkan kemungkinan lokasi kemunculan Hong Dali dan mempersiapkan mentalnya. Setelah gelombang serangan awal, ia akan mengarahkan serangan sekundernya, bagaimana ia harus mengubah posisinya, bagaimana menghindari serangan Hong Dali, bagaimana melancarkan serangan balik yang sempurna, bagaimana membuat dirinya bersinar paling terang, agar dapat menarik perhatian Sir Malon. Lebih jauh lagi, dia berpikir tentang bagaimana dia harus membunuh keempat Mecha lainnya dengan anggun dan memperoleh kemenangan telak, serta kejayaan yang akan menyusul setelahnya. Adegan itu akan membuat dirinya menjadi pusat perhatian semua orang di kota Shenluo yang menonton kompetisi. Sang pahlawan kembali. Namanya sebagai jenius angka di antara generasi muda aristokrat galaksi akan tetap hidup. Li Tianxing semakin berhati-hati saat memikirkan semua ini. Ia mengamati lanskap dengan saksama. Mereka berada di dataran yang luas. Lokasi mereka mirip padang rumput. Tentu saja, ada hutan sekitar 300 meter di belakang mereka. Jika Mecha Hong Dali tidak mampu menahan kekuatan senjata-senjata itu, ia mungkin akan mencari tempat untuk bersembunyi dan memulihkan diri. Berdasarkan itu, Hong Dali sebaiknya mundur langsung ke belakang dan menggunakan beberapa senjata jarak jauh untuk mengulur waktu. Aku tinggal menambah laju tembakanku dan aku akan mampu merusak mechanya dengan parah. Jika Hong Dali mundur secara diagonal, aku akan mengikutinya dan memotong semua rute pelariannya. Dia tidak akan punya arah lain untuk lari. Dengan perlindungan api Kaisar Roh, mustahil armor Grand Zone-nya bisa menahannya, sekuat apapun. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah mengalahkannya dan meraih kemenangan. Li Tianxing banyak berpikir. Kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Ia sangat menghargai kompetisi ini. Lagi pula, ia sudah menghabiskan 1,6 miliar dolar untuk ini. Suap senilai 1 miliar dolar juga telah disumbangkan. Jika ia kalah pada akhirnya, rasa malunya akan luar biasa. Pada saat yang sama, hati semua orang yang hadir berdebar kencang. Pertempuran antara raja-raja selalu menjadi yang paling seru. Dalam kompetisi-kompetisi sebelumnya, pertarungan terakhir Raja vs Raja bisa berlangsung selama 3 hingga 5 jam. Terkadang, pertarungan tersebut bahkan berakhir dengan kehancuran bersama. Kaisar Roh Li Tianxing memang kuat kali ini. Lalu bagaimana dengan Grand Zone milik Hong Dali? Kemampuan khusus apa yang dimilikinya? Segera, setelah 10 detik hening di medan perang, Kaisar Roh yang dikendalikan Li Tianxing akhirnya bergerak. Kaisar Roh langsung menggunakan jurus terkuatnya, Galaksi Terminal. 6 sinar merah darah melesat ke arah Grand Zone Hong Dali. Semua orang tahu kekuatan sinar merah itu. Dalam sekejap, jantung semua orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Seperti yang kita semua tahu, kecepatan cahaya itu luar biasa cepat. Saat Kaisar Roh melancarkan jurusnya, Grand Zone milik Hong Dali hampir seketika tertembak. Grand Zone terbungkus sepenuhnya dalam sinar lampu merah. Kekuatan serangan 500.000 yang tinggi itu sungguh luar biasa. Grand Zone terluka. Hahaha, kau bahkan tidak menghindar. Sungguh mengecewakan. Li Tianxing tertawa. Inilah saatnya untuk menyelesaikan transaksi. Li Tianxing tidak akan ragu. Mecha Kaisar Roh langsung beraksi. Karena ia telah merencanakan semua kemungkinan pergerakan Hong Dali sebelumnya, mustahil Li Tianxing akan tinggal diam. Karena itu, saat ia berkata demikian, Kaisar Roh sudah muncul dalam jarak 500 meter dari Grand Zone. Jaraknya sangat dekat. Li Tianxing hendak memberikan pukulan terakhir pada Hong Dali. Tepat ketika seluruh penonton siap bersorak untuk sang juara baru dan Sir Malon bersiap melihat stopwatch, Kaisar Roh Li Tianxing tiba-tiba menghilang. Sebuah bola cahaya aneh muncul di tempatnya. Pertempuran telah usai. Li Tianxing menghilang. Ini, apa yang terjadi?
Semua orang tercengang. Mesya Kaisar Roh yang katanya tak terkalahkan itu. Kemana perginya? Bagaimana bisa lenyap begitu saja? Sir Malon juga tercengang. Ia tidak mengerti kemana Li Tianxing pergi. Namun, ketika akhirnya mengerti apa yang terjadi, ia hanya berdiri dan menggelengkan kepala. Ia berkata kepada Li Hanhong yang tercengang, "Saya turut berduka cita. Putra Anda kalah. Kalau begitu, itu tandanya bisnis kita berakhir." Lalu, dia meninggalkan ruangan itu. Li Hanhong duduk di sofa. Matanya penuh ketidakpercayaan. Putranya kalah. Itu Kaisar Roh. Kaisar Roh yang harganya 600 juta. Kalah. Mustahil. Bagaimana mungkin? Mustahil. Li Hanhong terpuruk secara emosional. Kehilangan uang hanyalah hal sekunder. Lagi pula, ia seorang tetua. Keluarganya sangat kaya. $1 miliar adalah kerugian besar. Namun, itu bukanlah kiamat. Yang membuatnya benar-benar tertekan adalah kenyataan bahwa Li Tianxing telah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pelatihannya di markas besar sektor Bintang Dimu. Lagi pula, Malon telah memberinya kesempatan. Jika dia memenangkan kejuaraan, dia boleh pergi. Namun, ia tidak menang. Dengan kata lain, kesempatan itu terbuang sia-sia. Hong Dali. Satu-satunya kesempatan putranya hilang. Li Hanhong dengan panik berdiri dan berteriak, "Hong Dali, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu kali ini." Li Tianxing menghilang dari medan perang. Awalnya, orang-orang bingung. Namun, mereka segera mengerti situasinya. Lubang cacing. Bola hitam itu lubang cacing mini. Benar sekali. Ya ampun, Hong Dali ini terlalu menakutkan. Dia bahkan bisa membuka lubang cacing. Kupikir dia pasti kalah, dilihat dari posturnya sebelumnya. Para penonton benar. Bola hitam aneh itu ternyata lubang cacing. Senjata Hong Dali, meriam penghancur luar angkasa, dapat membuka lubang cacing mini dan meluncurkan gelombang gravitasi yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Hal itu akan menciptakan ledakan di ujung lubang cacing lainnya, tempat musuh berada. Namun, itu adalah penggunaan normalnya. Hong Dali, seseorang yang tidak pernah mengikuti ekspektasi rasional, sedikit memodifikasi skill tersebut, ia langsung membuka lubang cacing di bawah tempat Li Tianxing berdiri. Setelah itu, tidak ada apa-apa lagi setelahnya. Li Tianxing diteleportasi oleh Hong Dali. Keren. Aku mau apa saja. Hong Dali cemberut dengan ekspresi santai. Kau terlalu naif untuk melawanku. Hehe, kalau aku tidak berpura-pura terluka parah, kenapa kau mau-mau saja berdiri di tempat itu? Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan, Anda tidak akan pernah terlalu berhati-hati kecuali musuh sudah benar-benar mati. Di suatu sudut jagat maya, Li Tianxing benar-benar hancur secara emosional. Di mana ini? Di mana ini? Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Di mana saingannya? Di mana sainganku? Di mana kejuaraanku? Saat kepalanya dipenuhi keringat dingin, suara sistem kompetisi terdengar. Suaranya monoton dan tanpa emosi. Tentu saja, isinya juga kasar. Kontestan telah meninggalkan tempat kompetisi. Harap kembali ke tempat dalam 1 menit. Jika tidak, kontestan akan dianggap meninggal. 60, 59, 58, 30, 29, 28. Li Tianxing ingin menangis. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana dia bisa kembali ke tempat kompetisi? Tetapi jika dia tidak kembali, dia akan kalah dalam pertempuran. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Li Tianxing terpuruk secara emosional. Meskipun ia menganggap dirinya sebagai jenius terpilih, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa menatap dan menyaksikan kekalahannya dalam kompetisi. Masa-masa seperti ini sungguh berat untuk dijalani. Setiap detik terasa seperti sahabat. Untungnya, waktu masih mengalir, tidak peduli betapa sulitnya. 3, 2, 1, 0. Wus! Saat Li Tianxing sadar kembali, dia sudah berada di area istirahat pilot. Karena Li Tianxing kalah, Nelson dan Harman tidak punya alasan untuk melanjutkan pertarungan. Mereka pun menyerah. Pertandingan pun berakhir. Tak lama kemudian, suara dingin sistem bergema di seluruh arena. Bersamaan dengan itu, semua informasi anggota tim juara ditampilkan pada proyeksi holografik raksasa di atas tribun penonton. Juara. Tim Dali. Ketua tim. Hong Dali. Nama Mesya. Grand Zone. Jumlah pembunuhan di stage 1. Total pembunuhan kompetisi, 1. Anggota tim. Tang Muxin dan Lin Yanwei. Nama Mesya. Dragon Tiger King. Jumlah pembunuhan di stage 1. Total pembunuhan kompetisi, 1. Anggota tim. Lin Chuyin. Nama Mesya. Falchion. Jumlah pembunuhan di stage 1. Total pembunuhan kompetisi, 1. Anggota tim. Wang Mo. Nama Mesya. The Dark Angel Astana Steel.
Jumlah pembunuhan di stage, 0. Total pembunuhan di kompetisi, 0. Anggota tim, Jiang Qianshui. Nama Mesya, Malaikat Salju. Jumlah pembunuhan di stage, 0. Total pembunuhan kompetisi, 0. Seluruh penonton bersorak. Mereka belum pernah melihat kompetisi seperti ini. Favorit sebelumnya, Kaisar Roh, yang selalu berada di posisi pertama sepanjang kompetisi, kalah dengan cara yang sudah diduga. Granzon sungguh kuat. Bahkan Kaisar Roh pun hancur lebur. Siapa yang bisa menandinginya? Hahaha. Luar biasa. Ini luar biasa. Benar sekali. Kompetisi ini sangat menarik. Kukira Hong Dali kalah. Siapa sangka dia bisa call Li Tianxing dalam satu gerakan. Tak terkalahkan. Benar. Kaisar Roh Li Tianxing sebelumnya sangat kuat. Dia baik-baik saja ketika dikepung oleh begitu banyak orang. Pada akhirnya, dia langsung dibunuh oleh Hong Dali. Komentar-komentar seperti itu menggema di tribun penonton. Tak terhitung banyaknya orang yang bersorak dan bertepuk tangan. Raungan menggelegar terdengar dari area istirahat para peserta. Hong Dali. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bab 905. Anda menang. Jeritan itu menyayat hati. Rasanya seperti seseorang menahan bab selama seminggu, tetapi mengalami sembelit saat buang air besar. Semua orang di ruang istirahat galaksi aristokrat menoleh ke sumber jeritan itu. Mereka langsung melihat Li Tianxing bergegas masuk dengan wajah tegang. Yin Tianzong tahu akan ada pertunjukan bagus hari ini begitu melihat ekspresinya. Ia tersenyum dan berkata, "Ayo, bukankah ini juara kedua kita, Saudara Tianxing? Apa kau berencana menggunakan kekuatan publikmu untuk membalas dendam atas dendam pribadi?" Kata-katanya sangat menghina. Terutama penekanannya pada kata, runner-up. Semua orang di sekitar langsung menutup mulut dan tertawa diam-diam. Beberapa dari mereka yang mudah terhibur bahkan menoleh. Li Tianxing memang jenius nomor satu di antara generasi muda bangsawan galaksi. Namun, kelemahannya terletak pada kesombongannya. Ia selalu memandang rendah orang lain. Meskipun para bangsawan galaksi yang lebih muda tampak sopan kepadanya, mereka tetap bersukacita atas kemalangannya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia sendiri yang salah karena telah menghina mereka sebelumnya. Hentikan omong kosongmu. Di mana Hong Dali? Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Li Tianxing tak bisa pergi begitu saja setelah kehilangan kesempatan berharganya. Wajah tampannya kini berkerut dan dipenuhi amarah. Matanya merah padam. Saudara Tianxing, kamu seharusnya tidak bermain jika kamu tidak mampu kalah. Feng Wuhen, yang sebelumnya kalah dari Li Tianxing, melangkah maju. Ia tersenyum dingin. Kamu berpartisipasi dengan Mesya yang menghabiskan biaya pembuatan $600 juta dan menghancurkan semua orang. Apakah ada yang mengatakan sesuatu? Mengapa hanya kamu yang tidak bisa menerima kekalahan? Apakah kejuaraan itu milik keluargamu? Kamu bisa mengambilnya sesuka hati. Hubungan Feng Wuhen dan Li Tianxing sebelumnya dingin. Hubungan mereka memburuk secara signifikan setelah kejadian di bumi. Feng Wuhen tidak memenangkan kejuaraan, begitu pula Li Tianxing. Ia merasa gembira. Kapan lagi ia bisa mengejek dan mencemooh Li Tianxing? Benar, imbuh Yin Tianzong. Aturan Aliansi Galaksi menyatakan bahwa tidak ada aristokrat galaksi yang diizinkan membalas dendam kepada para juara. Ini untuk memajukan dan melindungi tujuan peningkatan melalui kompetisi. Saudara Tianxing, jika kau ingin membunuh seseorang hanya karena kau kalah, siapa yang berani mengikuti kompetisi ini di masa depan? Siapa yang berani menang? Apa artinya semua ini jika hanya aristokrat galaksi yang berpartisipasi? Kata-kata Yin Tianzong menyentuh titik lemah Li Tianxing. Masuk akal juga. Para aristokrat galaksi sudah menguasai Bima Sakti. Kalau mereka malah membuat onar hanya karena kalah dalam kejuaraan, siapa yang bisa menoleransi itu? Bagaimana kompetisi selanjutnya akan diselenggarakan? Aku tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk peduli, teriak Li Tianxing, di mana Hong Dali? Aku ingin bertemu Hong Dali. Aku ingin bertemu dengannya. Dia bertekad untuk bertemu Hong Dali. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari latar belakang yang kuat. Mereka semua mengerutkan kening. Sejujurnya, ini adalah masalah yang sulit diselesaikan. Bukankah alasan mengapa begitu banyak aristokrat galaksi berpartisipasi dalam Galaxy Super Mesya Wars tahun ini adalah untuk menarik perhatian Sir Malon? Meskipun tidak membuahkan hasil, itu tetap merupakan sebuah kesempatan. Li Tianxing ini pasti punya rencana, mengingat investasinya yang begitu besar. Dia mungkin sudah menghubungi semua orang sebelumnya. Jika dia memenangkan kompetisi, Malon bisa mengajaknya. Namun, dia dihancurkan oleh Hong Dali. Mustahil baginya untuk mempertahankan kesepakatan dengan Malon. Dia kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Pantas saja dia begitu marah dan malu. Selain itu, keluarga Li di belakang Li Tianxing sangat kuat. Ayahnya, Li Hanhong,
adalah seorang tetua. Kakeknya, Li Xuancheng, adalah yang terkuat di antara 5 raja. Jika dia benar-benar membuat keributan, mereka yang hadir tidak akan mampu menghentikannya. Tepat saat itu, Hong Dali keluar dari area peristirahatannya. Bukankah ini saudara Tianxing? Kemana ledakanku barusan mengirimmu? Hong Dali tidak merasakan adanya krisis yang akan datang. Ia tersenyum. Sebenarnya, aku agak meleset tadi. Meriam penghancur ruangku punya beberapa sifat lubang cacing. Aku tidak sengaja membukanya terlalu lebar. Aduh, aku benar-benar minta maaf. Kalau kau begitu peduli dengan hadiahnya, aku akan memberikan hadiah juaranya padamu. Apa namanya? Oh ya, rumput penempat tulang akar biru, itu namanya, kan? Li Tianxing tak kuasa menahan diri. Ia melompat maju dan mencengkeram kerah Hong Dali. Semua orang menegang karena pertarungan tampak akan segera terjadi. Tang Muxin panik ketika seseorang menyerang Hong Dali. Ia hendak mengaktifkan kekuatannya, tetapi dihentikan oleh Hong Dali. Hong Dali tampak acuh tak acuh. Ia memiringkan kepalanya dan menatap Li Tianxing dengan tatapan polos. Ia berkata, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tidak. Li Tianxing menggertakkan giginya. Kau mencuri kejuaraanku. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Itu cuma rumput penempat tulang akar biru. Hong Dali mendengus. Kau masih menginginkannya. Kalau kau menginginkannya, katakan saja. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak bilang kau menginginkannya? Meskipun kau menatapku dengan mata tulus itu, kau tetap harus bilang kau menginginkannya. Apa kau benar-benar menginginkannya? Apa kau serius menginginkannya? Mungkinkah kau benar-benar menginginkannya? Petik 2. Li Tianxing terdiam. Sejujurnya, ia ingin sekali mencabik-cabik Hong Dali sekarang. Namun, ia hanya bisa berpura-pura dan menggertak. Jika mereka benar-benar bertarung, ia pasti akan dipukuli habis-habisan. Ia masih ingat adegan di Planet Agung, di mana ia dihancurkan oleh Hong Dali. Kau menang. Kau menang. Li Tianxing menggerutu penuh amarah. Jika ia diam saja, ia akan kehilangan muka sekarang. Jika ia bergerak, ia akan kalah dalam pertarungan ini. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sulit. Semua orang di sekitar mereka pun tercengang. Sebagai jenius nomor 1 di antara generasi muda galaksi aristokrats, Li Tianxing tidak bergeming setelah dipermalukan oleh Hong Dali. Dia bisa mentolerir itu. Semua orang menjadi penasaran dan berdiskusi dengan lembut di antara mereka sendiri. Ada apa? Li Tianxing tidak bergerak. Kalau mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang bisa menghentikannya, kan? Ya, dia memang jenius nomor 1. Keahliannya tidak dilebih-lebihkan. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Ini dunia virtual. Kalau mereka benar-benar bertarung, dia hanya akan mendapat peringatan lisan. Tapi, dia berhasil menahan diri. Semuanya terasa aneh hari ini. Siapapun yang menghinanya sebelumnya akan menerima pukulan ringan di dunia nyata, tetapi langsung dibunuh di dunia maya. Ada apa hari ini? Tidak ada yang mengerti. Namun, Yin Tianzong dan Feng Wuhen memahami situasinya. Mereka saling memandang dan tersenyum. Di hadapan Hong Dali, Li Tianxing tidak pernah berada di pihak yang menang. Berhenti. Untungnya bagi Li Tianxing, sebuah suara tua terdengar saat ia sedang bimbang. Menyerang sang juara. Mana sopan santunmu? Semua orang menoleh. Ayah Li Tianxing, Li Hanhong, ada di sini. Li Hanhong berjalan mendekat. Ia menatap Li Tianxing dan berkata dengan tegas, hentikan sekarang juga. Apa kau mau aku mengajarimu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ayah, aku. Li Tianxing menggertakkan giginya dan menatap Hong Dali dengan tajam. Ia melepaskan tangannya dan berkata pelan, maaf. Ini salahku. Aku terlalu impulsif. Li Tianxing menundukkan kepalanya. Li Tianxing menundukkan kepalanya ke Hong Dali. Jenius nomor 1 di antara generasi muda aristokrat galaksi itu menundukkan kepalanya ke Hong Dali. Apakah alam semesta akan meledak? Mereka pasti sedang bermimpi. Oh, tidak apa-apa. Hong Dali tidak peduli. Ia masih tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi mengambil hadiahnya. Kudengar mereka menyiapkan beberapa hadiah keren kali ini. Dia lalu menyeret Tang Muxin dan yang lainnya, dan berjalan langsung keluar. Baiklah, tinggalkan kami sendiri sekarang. Li Hanhong melambaikan tangannya. Ia memiliki wewenang sebagai seorang tetua. Tak lama kemudian, semua orang keluar. Li Hanhong menarik Li Tianxing untuk duduk. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Lihatlah dirimu. Sudah berapa kali kukatakan ini? Kau harus bersabar. Apa kau mengerti arti kesabaran? Tapi, ayah. Li Tianxing menundukkan kepalanya seperti ayam jantan yang kalah. Ia berkata dengan muram, aku kehilangan kesempatan yang luar biasa. Aku tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Lalu aku harus minta maaf kepada Hong Dali tadi. Wajahku hilang sekarang.
Apa gunanya muka, cibir Li Hanhong. Ingat ini. Siapa yang mengembuskan napas terakhir akan tertawa terakhir. Muka saja tidak ada gunanya. Kalau kau cukup kuat, kau pasti punya muka. Kalau tidak, siapa lagi yang akan memberimu muka? Tapi ayah, apa yang harus kulakukan sekarang? Li Tianxing kehilangan kesempatan dalam hidupnya. Ia tak bisa melepaskannya. Hal itu sangat memengaruhinya. Ia tak akan menyerah apapun yang dikatakan ayahnya. Li Hanhong tahu segalanya tentang putranya sendiri. Dia tersenyum dan berkata, ingat saja ini, balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Kekalahan ini tidak akan berarti apa-apa dalam jangka panjang. Aku juga merasa sedih saat kau pertama kali kalah. Aku ingin mengulitinya hidup-hidup, namun, aku sudah sempat memikirkannya, karena hasilnya sudah keluar sekarang. Apa gunanya penyesalan bagi kita, apa yang akan berubah bahkan jika kita membunuhnya, yang terpenting adalah tuduhan membunuh seorang juara akan sangat merugikan kita, itu sama sekali tidak ada artinya. Itu benar. Li Tianxing memikirkan situasi tersebut. Hasilnya sudah keluar. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan yang dimilikinya sebagai seorang aristokrat galaksi untuk membunuh Hong Dali, lalu kenapa? Kesempatannya telah hilang. Membunuh Hong Dali tidak akan ada gunanya. Dia akan dipenjara selama beberapa tahun hanya untuk mendapatkan keringanan sementara. Lagi pula, tindakan tidak bermoral seperti membunuh seorang juara akan dihukum seperti halnya tindakan membelot dari tentara. Dia pernah menjadi desertir. Baru beberapa hari berlalu sejak itu. Jika dia melakukan kesalahan lagi, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman, bahkan dengan permohonan ayahnya. Makanya, jangan terlalu impulsif. Apa kau lupa soal Sir Malon? Li Hanhong tersenyum jahat. Li Tianxing memikirkannya. Ia langsung mengerti maksudnya. Ayah, apakah ayah mengatakan bahwa kita harus meminta Sir Malon untuk menghabisinya? Mata Li Tianxing berbinar. Benar sekali, kata Li Hanhong dengan nada menyeramkan, Sir Malon punya fetis. Dia bukan cuma cabul. Dia suka membunuh. Dia akan membunuh wanita manapun yang disukainya asalkan tidak perawan. Sekarang Hong Dali menang, kita tinggal mengatur pertemuan antara Malon dan tim Hong Dali. Bayangkan, dengan penampilan para wanita di tim Hong Dali itu. Kalau begitu, bangsawan tinggi akan menghabisinya untuk kita. Li Tianxing mengerti. Sekeras apapun Hong Dali berjuang, dia takkan mampu mengalahkan bangsawan tinggi. Bab 906. Tolong katakan apapun yang ada di pikiranmu. Karena mereka telah mengetahui cara menghadapi Hong Dali, ayah dan anak itu kembali ke dunia nyata untuk mencari Sir Malon. Begitu mereka memasuki ruangan yang telah dipersiapkan untuk Malon, Li Hanhong memasang ekspresi sangat kecewa. Ia berkata, Tuan Malon, saya sungguh minta maaf telah mengecewakan Anda. Putra saya terlalu lemah dan kalah dalam kejuaraan dari orang lain. Kudengar selain Hong Dali, hanya ada perempuan dan anak-anak di tim itu. Tim seperti itu akhirnya menang. Dia memastikan untuk mengatakan semuanya perlahan. Dia bahkan menekankan kalimat, hanya perempuan dan anak-anak. Seperti yang diharapkan, begitu Sir Malon mendengarnya, dia langsung menyentuh dagunya dan mengangguk. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang karena kau kalah. Tim juara kedengarannya menarik. Hanya satu pria dan sisanya perempuan dan anak-anak. Tim seperti itu bisa memenangkan kejuaraan. Kalau begitu, aku perlu mengunjungi mereka. Dia tertipu. Li Hanhong dan Li Tianxing saling berpandangan. Li Hanhong menyanjung. Memang. Makanya aku kesal sekali anakku kalah, terutama dari tim Dali itu. Lin Yanwei dari timnya itu juara Sing. Milky Way. Tingkat dukungannya jauh lebih tinggi daripada Heloise. Wajar saja kalah dari seorang jenius yang hebat. Tapi kalah dari seorang penyanyi. Begitu Malon mendengar Lin Yanwei menjadi pemenang Sing Milky Way, ia langsung tertarik. Ia langsung tertawa dan bertanya, jadi maksudmu Lin Yanwei ini jauh lebih baik daripada Heloise? Tentu saja, dan dengan selisih yang besar. Li Hanhong pasti tak akan melewatkan kesempatannya untuk menambahkan. Heloise hanya memiliki tingkat dukungan 50 juta. Tingkat dukungan Lin Yanwei lebih dari 85 juta. Mereka tidak selevel. Lin Yanwei sekarang punya julukan resmi. Dia disebut Dewi Musik. Nyanyiannya indah, dan dia juga cantik. Kesepakatan sudah tercapai. Malon langsung menyentuh dagunya. Aku mengerti. Baiklah, meskipun kau kalah, mungkin itu karena kau ceroboh. Tidak apa-apa. Atur saja agar aku bertemu mereka. Aku akan meluangkan waktu. Lagi pula, mereka memang juara. Aku harus mengunjungi mereka. Kesuksesan. Li Hanhong dan Li Tianxing sangat gembira. Mereka bersiap untuk mengatur segalanya. Namun, pemancar Sir Malon tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkannya dan mengerutkan kening saat melihatnya. Ia lalu melambaikan tangannya. Kalian diberhentikan. Ada beberapa pengaturan penting dari kantor pusat. Baik, Tuan.
Mereka berdua langsung pergi. Penatua Agung, apa yang terjadi? Setelah mengangkat telepon, Malon bertanya, apakah Anda punya informasi terbaru? Tidak ada yang ditemukan. Tetua-tua menggelengkan kepalanya. Aku ingin mencarimu untuk hal lain. Kau ada di Bima Sakti, kan? Ada tambang permata bintang besar yang ditemukan di sistem bintang pusaran. Mereka sudah mengajukan permintaan perlindungan. Kau harus pergi ke sana sekarang dan menyelesaikan urusan tambang permata bintang sebelum kembali. Tambang permata bintang. Malon langsung terkejut saat mendengarnya. Material terbaik untuk menempa bagian luar kapal pengangkut luar angkasa tingkat stelar ditemukan di tambang permata bintang. Mengapa para bangsawan tinggi begitu kuat di sektor bintang Dimu? Mereka menguasai lebih dari 80% tambang permata bintang di seluruh sektor. Dengan kata lain, para bangsawan tinggi sektor bintang Dimu menguasai lebih dari 80% kapal pengangkut luar angkasa tingkat stelar. Oleh karena itu, setiap penemuan tambang permata bintang merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Dimengerti. Dimengerti. Sir Malon tiba-tiba berdiri. Ia berkata dengan penuh semangat, Tetua Agung, saya akan segera ke sana. Tentu. Pastikan semuanya dilakukan dengan benar. Tetua-tua berkata dengan suara rendah, jika ada yang salah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu sepenuhnya. Li Hanhong dan Li Tianxing sangat kecewa. Mustahil mereka bisa memprediksi ini. Rencananya berjalan begitu mulus. Namun, Sir Malon pergi di saat-saat terakhir dengan sebuah misi. Malon pergi begitu saja. Meskipun dia bilang akan kembali setelah beberapa saat, mereka sangat sedih memikirkan Hong Dali bisa bertahan hidup bahagia selama beberapa bulan lagi. Mereka pikir rencana mereka sempurna. Dulu Malon tertarik pada wanita-wanita Hong Dali, si idiot Hong Dali pasti akan menentangnya. Dia bahkan berani meninju seorang aristokrat galaksi seperti Yin Tianzong sebelumnya. Begitu Hong Dali berhasil menangkap Sir Malon, para aristokrat galaksi pasti akan mengaktifkan 9 Saluo. Sehebat apapun Hong Dali, ia tetap akan dihabisi. Para wanitanya akan direnggut oleh Malon. Sedangkan untuk Jiang Qiansui, karena Li Tianxing tidak bisa lagi pergi ke markas sektor bintang Dimu, Jiang Qiansui akan menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi istrinya. Sungguh rencana yang sempurna. Pada akhirnya, Malon pergi begitu saja. Hong Dali ini sungguh beruntung. Li Tianxing menggertakkan giginya. Ia berkata dengan marah, aku tak percaya Sir Malon harus pergi di saat seperti ini. Kemungkinannya, aku sangat marah. Tetap tenang. Li Hanhong tidak terlalu kecewa. Ia tersenyum dan berkata, kita berhasil menarik perhatian Malon. Dia harus menyelesaikan urusannya suatu hari nanti. Dugaanku, dia akan kembali dalam sebulan. Hong Dali tidak akan punya tempat untuk bersembunyi saat itu. Kita hanya perlu menunggu hari itu dengan tenang. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Benar. Li Tianxing akhirnya merasa sedikit puas. Hanya saja aku kehilangan kesempatan, Aku akan memohon pada kakekmu setelah kita kembali. Kita lihat apakah dia bisa menemukan koneksi di markas sektor bintang Dimu. Li Hanhong memikirkannya dan berkata perlahan, jangan terburu-buru. Kamu harus sabar dalam segala hal yang kamu lakukan. Jangan pernah menyerah sampai detik terakhir. Dunia virtual, di antara penonton berdiri. Hong Dali tidak menyangka ia hampir terjerumus ke dalam sebuah rencana licik. Ia saat ini berdiri di tengah lapangan. Mereka sedang berada di tengah-tengah upacara penyerahan penghargaan yang diatur oleh sistem kompetisi ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut tim juara Galaxy Super Mecha Wars tahun ini dengan tepuk tangan meriah. Mereka adalah Tim Dali. Seluruh arena bergemuruh saat sistem mengumumkan hasil akhir kompetisi. Tepuk tangan yang menggelegar, sorak-sorai yang memekakkan telinga, dan konfeti di langit semuanya memperlihatkan penghargaan besar yang diterima para juara kompetisi tahun ini. Di Galaxy Alliance, popularitas besar berarti kekayaan tak terbatas dan sumber daya terbaik di mana-mana. Bagaimanapun, juara selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Tim Dali, kalian yang terbaik. Hahaha, kamu kuat banget. Tak terkalahkan. Satu langkah untuk mengalahkan Kaisar Roh yang menghabiskan biaya pembangunan 600 juta dolar. Tim Dali, kalian yang terkuat. Saat orang-orang bersorak, sistem mulai mengumumkan hadiah bagi para juara. Untuk Galaxy Super Mecha Wars tahun ini, para juara akan menerima 5 buah rumput penempaan tulang akar Azure, 200 juta dolar galaksi, dan berbagai hadiah lain-lain yang tak terhitung jumlahnya. Hadiah lainnya tidak ada artinya. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan rumput penempa tulang akar biru, serta 200 juta dolar galaksi. Dengan jumlah sebesar itu, Hong Dali bisa menghambur-hamburkan sesuka hatinya lagi. Hahaha. Dali, kita juaranya, seru Tang Muxin penuh semangat. Bukankah kita seharusnya merayakannya? Tentu saja. Hong Dali tersenyum dan menyeka hidungnya. Ia berkata,
meskipun kami tidak berencana untuk menang, rasanya cukup senang bisa menjadi juara. Hehe. Jika Li Tianxing mendengar ini, dia mungkin akan mati karena marah. Tepat saat itu, suara sistem terdengar lagi. Karena para juara telah dinobatkan, mari kita sambut Ketua Tim Dali, Tuan Hong Dali, untuk memberikan pidato penerimaan. Akhirnya tiba saatnya untuk bagian ini. Pidato penerimaan penghargaan di kompetisi berskala besar seperti ini sudah biasa. Galaxy Super Mecha Wars pun tak berbeda. Sang juara, bagaimanapun juga, menjadi pusat perhatian semua yang hadir. Wajar saja jika ia menyampaikan pidato penerimaan. Misalnya, ia harus berterima kasih kepada orang ini dan orang itu, serta menceritakan perjalanan sulit menuju kejuaraan. Prosedur standar ini harus diikuti. Kemudian, semua orang mengetahui bahwa mereka melebih-lebihkan Hong Dali. Perlu aku bicara sesuatu. Hong Dali menatap kosong ke arah pembawa acara resmi Galaxy Super Mecha Wars. Bolehkah aku bicara apapun yang ingin kukatakan? Apa-apaan? Seluruh penonton mendengarnya. Oke. Pembawa acara berkeringat. Ia berkata pelan, Tuan Hong Dali, tolong katakan apapun yang ada di pikiran Anda. Lalu ia memberi isyarat halus. Tolong katakan sesuatu yang positif dan membangkitkan semangat. Misalnya, hal-hal seperti tujuan hidup Anda akan sempurna. Mendengar ini, Tang Muxin tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi salah. Seperti yang diharapkan, Hong Dali terkejut ketika mengetahui bahwa ia harus berbagi tujuan hidupnya. Kau yakin? Tentu saja. Pembawa acara itu sama sekali tidak tahu apa pekerjaan Hong Dali. Ia menjawab dengan tegas, saya yakin, Tuan Hong Dali. Oh, Hong Dali bergumam panjang. Ia lalu berbalik menatap seluruh penonton. Tiba-tiba, ia tertawa terbahak-bahak dan berteriak sekeras-kerasnya. Aku, Hong Dali, akan menjadi anak ajaib nomor 1 di seluruh alam semesta. Wahahaha. Brengsek. Tuan rumah langsung berlutut, aku sudah bilang padamu untuk berbagi tujuan hidupmu, itu benar. Tapi apa maksudnya ingin jadi anak hilang nomor 1 di alam semesta ini? Apa itu termasuk tujuan hidup? Tang Muxin dan orang-orang lain yang mengenal Hong Dali menyembunyikan kepala mereka di balik lengan mereka. Mereka ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Semua orang tercengang. Karena tak seorang pun yang hadir di sana menyangka pidato penerimaan penghargaan Hong Dali akan seperti ini. Bab 907. Aneh sekali. Keheningan mencekam menyelimuti. Seluruh arena hening selama setengah menit. Lalu, semua orang bersorak. Hahaha. Hong Dali memang luar biasa, Bung. Dia ingin jadi anak ajaib nomor 1 di seluruh jagat raya. Mimpi yang luar biasa. Dia imut banget, aku suka. Hahaha. Hong Dali, kamu yang terbaik. Lucifer membelalakan matanya dan berkata tanpa daya, sudah kuduga. Memandikan babi itu buang-buang air dan sabun. Tapi aku suka. Aku tidak akan memanggilnya Tuan Muda kalau dia tidak bilang begitu. Haha. Hanya Tuan Muda yang berani mengatakan itu. Li Yang tersenyum lebar. Ia sangat menghormati perkataan Hong Dali. Tidak ada orang lain yang akan mengatakan itu. Siapa yang berani menyebut dirinya anak yang hilang di depan begitu banyak orang? Hehe, Tuan Muda bukan orang biasa. Itulah sebabnya kami selalu bersedia berada di sisinya. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, Tuan Muda selalu begitu karismatik. Ling Xiaoyi, Li Yang, dan yang lainnya menyampaikan pujian tulus mereka kepada Hong Dali. Namun, pembawa acara tampak sangat tertekan. Bagaimana saya bisa menindaklanjuti slogan yang Anda teriakkan itu? Tujuanmu sungguh luar biasa. Apa-apaan ini? Banyak sekali yang menonton sekarang. Kalau aku memujimu karena punya ambisi yang mulia setelah kau bilang ingin jadi anak yang paling boros, aku bakal kehilangan pekerjaanku. Untungnya, pembawa acaranya sigap. Ia batuk beberapa kali, lalu tersenyum dan berkata, Anda lucu sekali, Pak. Mari kita ganti topik. Berapa lama Anda mempersiapkan diri untuk kompetisi ini? Wajar jika butuh waktu beberapa tahun untuk mempersiapkan acara berskala besar seperti itu, bukan? Namun, Hong Dali bertekad untuk membuat tuan rumah sengsara hari ini. Aku tidak benar-benar mempersiapkan diri untuk ini. Aku hanya melihat kompetisinya terlihat seru dan memutuskan untuk ikut. Aduh, kompetisi ini memang lumayan. Apa-apaan ini? Kau juara. Juara. Sekarang kamu bilang kamu ikut cuma karena kelihatan seru. Siapa yang mau kamu tipu? Pembawa acara tak tahan lagi. Ia belum pernah bertemu orang yang kurang kooperatif. Ia lalu segera memberikan sambutan penutup. Terima kasih, para tamu terkasih, atas kedatangannya. Terima kasih atas partisipasi penuh semangat kalian dalam kompetisi tahun ini. Kompetisi Galaxy Super Mecha Wars Shenluo City tahun ini telah berakhir. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih. Kemudian, dia berteleportasi secepat yang dia bisa.
Seluruh forum resmi Galaxy Super Mecha Wars meledak. Kompetisi tahun ini sangat menghibur. Pemimpin tim Dali, Hong Dali, langsung membunuh calon juara sebelumnya, pemimpin tim Annihilation, Li Tianxing. Satu gerakan. Hanya satu gerakan yang dibutuhkan untuk menentukan hasilnya. Bukan itu saja. Kalimat Hong Dali, "Aku ingin menjadi anak ajaib nomor satu di seluruh alam semesta," menjadi topik diskusi terhangat. Lagi pula, tidak semua orang punya keberanian untuk meneriakkan hal itu di depan banyak orang. Aku akan jadi penggemar berat Hong Dali mulai sekarang. Jangan akeong aku. Hong Dali memang luar biasa. Dali menciptakan keajaiban. Kompetisi ini luar biasa. Hahaha. Siapa sangka juaranya orang seperti Hong Dali. Idol. Postingan seperti itu membanjiri seluruh forum. Kini, ada 362.541.879 postingan tentang Hong Dali. Puluhan juta postingan lainnya diunggah setiap jam. Mungkin ada lebih banyak posting tentang ini ketimbang posting tentang tim Annihilation milik Li Tianxing dan semua juara Galaxy Super Mecha Wars sebelumnya yang digabungkan. Semua orang melihat betapa hebatnya Kaisar Roh Li Tianxing. Mecha sekuat itu masih tak mampu melawan Hong Dali sedetik pun. Kalau begitu, para juara sebelumnya. Mereka tidak cukup baik jika dibandingkan dengan Hong Dali. Hong Dali sangat tenang menjadi topik pembicaraan semua orang di kota Shenluo. Ia tak peduli akan hal itu, karena ia selalu menjadi pusat perhatian di bumi. Ia tenang dan acuh tak acuh terhadap segala hal di sini. Ketenangan itulah yang hanya bisa dimiliki seseorang ketika ia telah mencapai tingkat tertentu. Ada kata yang lebih sederhana untuk menggambarkan keadaan itu, sok. Benar sekali. Hong Dali, anak kita yang hilang, memang sangat sok. Pelabuhan Bintang, di dalam toko baju Zira Dali. Renovasi besar-besaran telah dimulai di toko Zira Dali. Semua barang yang bisa dibuang telah dibuang. Lei Yihui, yang didatangkan karena keahliannya dalam pemborosan, menunjukkan kecerdasannya sepenuhnya di sini. Begitu Hong Dali masuk, 8 gadis peri cantik maju. Mereka membungkuk sopan. Silakan para bos untuk memeriksa pekerjaan kami. Lihatlah ke-8 elf ini. Mereka semua berambut panjang seputih keperakan. Wajah mereka bersih, tanpa kerutan khas ras elf. Tatapan polos dan tubuh ramping mereka menciptakan suasana yang memikat dan tak terbantahkan. Lumayan. Beri mereka hadiah. Semua orang merasa lebih baik saat beruntung. 200 juta dolar Galaxy telah ditransfer ke rekening Hong Dali dari hadiah kejuaraan. Hong Dali sekarang bukan orang yang pelit. Beri hadiah 10.000 dolar untuk semua orang. Teruslah bekerja keras. Ke-8 peri itu tercengang. 10.000 dolar untuk setiap orang. Mereka tidak akan pernah bertemu bos semurah hati itu bahkan dalam beberapa ribu tahun, kan? Di mana ayah? Hong Dali membawa Tang Muxin dan yang lainnya ke sofa. Ia menyesap minumannya. Apakah dia masih di sini? Tuan muda, Anda di sini. Lei Yihui berpakaian formal. Ia berlari begitu melihat Hong Dali. Tuan Get sudah pergi untuk urusan bisnis. Ia meminta Anda untuk memberitahu saya jika ada yang perlu Anda bantu. Ia akan mengurusnya saat kembali. Ayah pergi. Hong Dali mendengar Tuan Get menyebutkan sesuatu tentang kepergiannya untuk urusan bisnis. Karena dia tidak ada di sini, Lei Yihui memang orang kedua yang memegang komando. Hong Dali mengangguk. Lalu, apakah Paman Mihawk juga pergi? Paman Mihawk belum pergi. Saat ini dia sedang melatih Tuan Muda Fang Han, jawab Lei Yihui. Baiklah, bagus. Hong Dali mengangguk. Kalau begitu, kita tunggu di sini saja. Aku akan memberikan rumput penempat tulang akar biru kepadanya saat Paman Mihawk kembali. Ia mengeluarkan sehelai rumput kecil dari sakunya. Rumputnya berwarna ungu. Ada buah ungu kecil di atasnya juga. Rasanya lebih enak daripada kacang Dali. Baiklah, isinya terlalu sedikit. Kalau tidak, Hong Dali pasti tidak keberatan memakannya sebagai camilan. Untungnya, kali ini ia tidak perlu menunggu lama. Saat Hong Dali sedang linglung dan bersiap untuk tidur siang, pintu tiba-tiba terbuka. Mihawk dan Fang Han keluar dari rumah. Mihawk berkata, kau sudah membuat kemajuan yang bagus, nak. Kalau si brengsek Hong Dali itu bisa mendapatkan rumput penempat tulang akar biru, aku akan bisa mengajarimu ilmu pedang yang ada di gulungan bintang terbang elang langitku. Sambil berkata begitu, ia akhirnya melihat Hong Dali yang sedang terhuyung-huyung di sampingnya. Ia langsung tersenyum dan berkata, "Hei, brengsek, kau sudah kembali. Apa kau sudah mendapatkan benda itu?" "Oh, Paman Mata Elang sudah keluar." Hong Dali menggosok matanya dan bangkit dari pangkuan Lin Yanwei. Ia lalu mengambil rumput penempat tulang akar biru dari arloji luar angkasanya. Ia menyerahkannya, tersenyum, dan berkata, "Kau sedang membicarakan ini." Ciri-ciri rumput penempat tulang akar biru sudah jelas. Paman Mata Elang meliriknya sebentar dan langsung mengangguk. "Kerja bagus, nak."
Kau benar-benar mendapatkannya. Kau pasti menghabiskan banyak uang untuk itu, kan? Begitu mendengar harganya mahal, jantung Fang Han berdebar kencang. Awalnya, ia ingin membantu Hong Dali. Namun, ia justru menghabiskan banyak uang Dali. Ia merasa tidak senang karenanya. Lalu, kata-kata Hong Dali membuat mereka berdua tercengang. Ah, tidak juga. Aku menang. Aku juga tidak menyangka akan menang kejuaraan. Orang ini benar-benar memenangkan kejuaraan. Mihawk si mata elang menatap dengan mata terbelalak, persis seperti mata elang. Maksudmu, kau benar-benar memenangkan kejuaraan. Juara. Kau yakin? Tentu saja. Hong Dali tersenyum. Dia sama sekali tidak malu. Tidak sesulit itu. Kurasa cukup mudah. Entah bagaimana, kami menang. Apa-apaan ini? Apa ada orang lain yang kebetulan jadi juara? Fang Han benar-benar tercengang. Ia menatap Hong Dali dengan tak percaya. Dali, kau melakukan itu untukku. Kau sudah melalui begitu banyak kesulitan. Bukan apa-apa. Hong Dali menggeleng. Aku punya banyak barang itu. Pakai saja sesuka hati. Kau saudaraku seumur hidup, hehe. Saudaraku, seumur hidup. Suara Fang Han tercekat. Ia memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi menguasai seni bela diri. Lagi pula, tidak semua orang cukup beruntung untuk bertemu saudara yang baik seperti Hong Dali. Baiklah. Aku akan keluar dan bermain dulu karena barangnya sudah diantar. Hong Dali tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan di sana. Ia dengan tegas bersiap untuk pergi. Paman Mata Elang, kau harus berlatih dengan kakak Fang Han dulu. Aku akan pergi sekarang. Pergilah, dasar bocah nakal, tegur Mihawk. Aku benar-benar salah menilaimu kali ini. Hehe. Setelah Hong Dali pergi, Mihawk menatap Fang Han dan berkata perlahan, si kecil Dali itu memperlakukanmu dengan sangat baik. Kau akan dianggap tidak sopan jika kau maju lebih lambat lagi. Intensitas latihanmu akan meningkat 10 kali lipat mulai sekarang. Apa kau siap? Tentu saja. Jawaban Fang Han tegas dan penuh tekad. Begitu mereka meninggalkan gedung di Star Harbor, Tang Muxin tersenyum dan bertanya, Dali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Perlu tanya. Hong Dali tertawa. Tentu saja untuk melihat bisnis kami. Hahaha. Bab 908. Tidak cukup uang untuk dibelanjakan seperti itu. Hong Dali benar-benar memiliki banyak bisnis sekarang. Bisnis-bisnis yang lebih besar meliputi properti, restoran, pabrik pakaian, produsen pesawat ruang angkasa, dan sebagainya. Bisnis-bisnis yang lebih kecil meliputi toko swalayan dan usaha kecil-kecilan. Ia memiliki beragam bisnis. Dali, kita kemana dulu, kata Tang Muxin bersemangat. Ngomong-ngomong, jarang sekali kamu mau mengunjungi tempat usahamu. Sungguh luar biasa bagi Dali untuk memeriksa bisnisnya. Jiang Qiansui terkejut melihatnya begitu rajin. Dali, jarang melihatmu seserius ini. Apakah kamu butuh bantuanku untuk bisnismu? Dia adalah seorang aristokrat galaksi. Tidak sulit baginya untuk mendukung bisnis skala menengah. Ah, tidak perlu. Aku hanya ingin membantu semua orang berganti pakaian. Hong Dali tersenyum dan menjentikkan jarinya. Ayo, kita ke pabrik pengolahan permataku dulu. Ayo kita ganti semua orang dengan permata yang lebih bagus hari ini. Baiklah, kalian harus melepas semua pakaian yang kalian pakai sekarang. Kita akan menjual yang tidak kita butuhkan di pusat lelang Sauron. Ayo kita masing-masing beli baju baru. Biasanya orang tidak akan membuang satupun perlengkapan meskipun sudah benar-benar usang. Hong Dali berbeda. Dia akan mengganti seluruh perlengkapan tanpa berkedip. Oleh karena itu, semua orang mulai membeli perlengkapan baru mereka. Mereka semua tersenyum sepanjang perjalanan dan berganti ke perlengkapan dasar yang belum dimodifikasi. Mereka baru saja memenangkan 200 juta dolar. Mereka kaya, tak terduga, dan siap berbelanja. Mereka bisa membeli apapun yang mereka mau. Tak lama kemudian, mereka selesai. Hong Dali memandangi para antek yang tampak segar, begitu pula Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Jiang Qiansui. Ia sangat puas. Bagus sekali. Cantik, elegan, lumayan. Kalau tidak, kenapa mereka bilang, kamu adalah apa yang kamu kenakan? Tang Muxin memilih zirah lembut berwarna putih bersih. Dia tampak tampan dan keren, seperti gadis yang sedang latihan militer. Tentu saja, dia akan terlihat lebih mengesankan setelah permata-permata itu terpasang. Lin Yanwei tetap tampil seksi. Ia memilih setelan kulit ungu. Ia tak pernah malu memamerkan tubuh sempurnanya saat bersama tuan muda. Jiang Qiansui lebih pendiam. Ia tidak membutuhkan gangguan yang berlebihan. Tubuhnya ditutupi pelat baja dan tangannya memegang buku. Ia tampak seperti seorang ksatria suci. Mereka pergi setelah membeli semua perlengkapan.
15 pesawat ruang angkasa lapis baja berat George Barton berjajar rapi di langit. Mereka langsung menuju pabrik pengolahan permata yang dijual oleh seorang bangsawan kehormatan kepada Hong Dali. Mengenai mengapa Hong Dali lupa nama orang itu, kakak Dali berkata bahwa mereka semua hanyalah orang-orang remeh dan tidak layak untuk diingat. Begitulah cara dia menyia-nyiakannya. Tak ada yang bisa dilakukan siapapun. Mereka segera tiba di pabrik pengolahan permata. Hong Dali langsung menuju gudang terbesar. Sesampainya di sana, Li Yang segera membawakan sofa. Begitu Hong Dali duduk, Li Yang menatap para pekerja yang berdiri dengan sopan di depan mereka dan berkata dengan lantang, "Dengar, ini tuan muda kami, yang akan menjadi bos baru kalian. Dia adalah seorang bangsawan kehormatan standar, seorang bangsawan kehormatan ganda, tingkat oranye, apapun yang tuan muda kami perintahkan nanti, kalian akan melakukannya, mengerti?" Dimengerti. Para pekerja ketakutan ketika merasakan aura tuan muda yang legendaris. Mereka bahkan tak berani bernapas terlalu keras. Lumayan. Hong Dali bersandar dengan nyaman di sofa. Ia menghitung jumlah orang di sana. Kita pergi satu per satu. Ayo, semuanya, ambil hadiah $10.000 kalian. Setelah uangnya diambil, mulai bekerja. Bos ini keren banget. Dia langsung kasih kita uang begitu ketemu kita. Para pekerja langsung yakin. Bos, Anda akan menjadi panutan kami mulai sekarang. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Kami tidak akan ragu. Benar sekali, jangan ragu. Bos, apapun yang kau katakan akan dianggap sebagai dekret kekaisaran. Jika kau meminta kami ke timur, tak satu pun dari kami akan ke barat. Baiklah, lumayan. Hong Dali puas. Itulah efek yang kuinginkan. Selanjutnya, kumpulkan semua permata penyemat atribut +10 dan berikan padaku. Aku perlu menggunakannya. Atribut +10 permata tertanam. Para pekerja saling memandang dengan bingung. Tak lama kemudian, salah satu manajer melangkah maju. Ia membungkuk sopan kepada bos baru, lalu berkata, "Bos, saat ini kami memiliki 583 atribut +10 permata. 216 diantaranya untuk poin atribut kekuatan. 184 untuk poin atribut kelincahan. 138 untuk poin atribut refleks. Yo, kau tahu keahlianmu. Lumayan." Hong Dali mengangguk puas. "Beri dia 10.000 lagi." "Terima kasih, bos." Manajer itu sangat berterima kasih. "Kalau begitu, saya akan meminta mereka membawa semua batu itu sekarang." "Yap, bawa semuanya. Cepat." Efisiensi selalu meningkat ketika insentif diberikan. Para pekerja bergegas. Dalam 5 menit, semua 538 atribut +10 permata berhasil dibawa. Hehe, itulah yang saya cari. Setelah semua batu diangkut, Hong Dali melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Baiklah, kau boleh pergi dulu. Jangan datang dan menggangguku apapun yang terjadi. Mengerti?" "Dimengerti," teriak semua orang. Tempat itu kosong dalam sekejap mata. "Hehe, bagus. Semuanya akan jauh lebih mudah dengan semua ini." Hong Dali tersenyum dan berkata, "Semuanya, lepaskan semua permata dari perlengkapan kalian sebelumnya. Lalu, kalian boleh pergi juga." Kata-kata Hong Dali bagaikan dekret kekaisaran. Semua orang buru-buru mengeluarkan permata mereka. Setelah menyerahkan semuanya, mereka diusir oleh Hong Dali. Bahkan Jiang Qiansui, yang ingin tetap tinggal dan menonton, ikut pergi. Hal ini membuatnya sangat kesal. Ia bergumam, sangat misterius. Apa yang dia lakukan? Meskipun dia berkata begitu, dia tetap pergi. Tak lama kemudian, hanya Hong Dali yang tersisa di seluruh gudang. Tujuannya datang ke sini hari ini sederhana, ini saatnya untuk meningkatkan perlengkapan para antek. Atributnya sendiri ditetapkan secara permanen di angka 100. Meskipun ia masih kehilangan poin atribut kesehatan setiap hari, frekuensinya kini jauh lebih rendah. Sangat penting untuk memperkuat orang-orang di sekitarnya. Hong Dali mengeluarkan antarmuka kombinasi permata sistem. Ia langsung memasukkan satu batu kekuatan +15 dan satu batu kelincahan +15. Hong Dali tersenyum. "Gabungkan." Dengan suara, ding, kedua batu permata itu bergabung. Batu permata merah strength dan batu permata hijau agility bergabung membentuk batu permata super langka dengan atribut ganda strength +13, agility +13. Keahliannya masih dasar. Setiap atribut akan kehilangan 2 poin setelah kombinasi. Jika ia dapat meningkatkan keahliannya di masa mendatang, ia mungkin hanya kehilangan 1 poin per atribut di level berikutnya, atau bahkan 0 poin di level berikutnya. Tentu saja, opsi untuk menambahkan uang guna meningkatkan poin atribut juga sangat memungkinkan. Hehehe, ini lumayan. Hong Dali sangat puas dengan hasilnya. Sebelumnya, batu yang lebih bagus adalah set lengkap dengan +14 poin atribut.
Yang terbaik memungkinkan plus 15 poin atribut untuk set setengah badan. Sekarang, permata atribut ganda plus 13 bisa digunakan pada set setengah badan, dan permata sampah atribut ganda plus 8 poin bisa digunakan pada set setengah badan lainnya. Ditambah lagi dengan efek halo saya. Meski sangat disayangkan permata super langka itu tidak bisa digunakan di seluruh tubuh, Hong Dali tetap merasa senang. Peralatan sebelumnya yang dia berikan kepada semua orang hanya memiliki satu permata atribut. Permata terbaik hanya memberikan plus 14 atau plus 15 poin atribut. Kali ini berbeda. Permata terburuk pun masih bisa memberikan plus 16 poin atribut. 16 poin atribut. Bayangkan, dulu mereka bisa memiliki 20 permata dengan maksimal plus 14 poin atribut. Permata yang dikombinasikan dengan efek halo akan menghasilkan plus 560 poin atribut. Kali ini, satu permata bernilai plus 16 poin atribut. 20 permata pada satu armor bernilai plus 320 poin atribut. Dengan efek halo, nilainya akan menjadi plus 640 poin atribut. Ada selisih 80 poin atribut. Perhitungan ini berdasarkan permata atribut ganda terburuk plus 8. Jika permata super langka setengah badan plus 11 ke atas dihitung, selisihnya pasti lebih dari 100 poin atribut. Kita bisa memberi Li yang rumput penempaan tulang akar biru, hehehe. Semua atribut plus 150, yang berarti plus 300 dengan halo, tambahkan poin atribut dasar di atasnya, biar saya hitung. Hong Dali mulai menghitung dengan jarinya. Ia benar-benar tercengang setelah menyelesaikan perhitungannya. Dia mengambil perlengkapan dan halo sebagai plus 750 poin atribut. Poin atribut dasar diasumsikan masing-masing 90, yang berarti 180 dengan halo. Rumput penempaan tulang akar Azure menambahkan 50 poin untuk setiap atribut, yang berarti totalnya 300 poin. Jika semuanya dijumlahkan, totalnya akan menjadi 1230 poin atribut. Hong Dali masih meremehkan situasi, bagaimanapun juga, dia tidak memperhitungkan bagian pelatihan. Sebelumnya, di menara ujian, Liang dan yang lainnya berlatih seni bela diri yang diajarkan oleh Lucifer. Para anteknya memiliki atribut dasar di atas 150. Liang adalah yang tertinggi, dengan kekuatan 192, kelincahan 184, dan refleks 177. Secara keseluruhan, jika dikombinasikan dengan perlengkapan dan halonya, ia dengan mudah melampaui 500 poin atribut. Bagaimana lagi ia bisa berlatih dengan rahasia energi gelap? Sekarang atribut perlengkapan telah dinaikkan ke level lain, tidak semua orang bisa menjadi antek. Hong Dali semakin gembira saat ia menghitung, kecepatan kombinasinya meningkat, dan ia pun semakin gembira. Dalam waktu kurang dari sehari, ia telah menghabiskan seluruh 200 juta uang hadiah yang ia menangkan dari Galaxy Super Mecha Wars. Lagi pula, satu set perlengkapan memiliki 20 slot permata. Kesembilan anteknya membutuhkan total 180 permata. Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Lucifer belum membutuhkannya. Hanya Jiang Qiansui yang membutuhkan 20 lagi. Jadi, totalnya tepat 200 permata. Menggabungkan satu permata membutuhkan biaya 1 juta dolar. 200 permata akan berharga tepat 200 juta dolar galaksi. Uangnya nggak cukup buat belanja segitu. Hong Dali sangat tidak puas. Sepertinya kita masih kurang sedikit, terserah deh, kita masih punya banyak permata sampah yang tersisa. Kita gabungkan beberapa lusin dan jual di pusat lelang Sauron. Oleh karena itu, proses penggabungan terus berlanjut. Hong Dali berhasil menggabungkan 40 permata atribut ganda plus 8 permata sampah lainnya. Ia hanya punya 10 juta dolar uang tunai. Hong Dali puas dengan hasilnya. Lumayan, barang-barang ini seharusnya bisa terjual dengan harga yang lumayan. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih kepada orang yang menjual pabrik ini kepadaku. Haha, kalau tidak, aku tidak akan mudah meningkatkan perlengkapan semua orang. Bab 909. Merupakan kejahatan bagi seorang pria untuk menjadi terlalu luar biasa. Karena dia sudah selesai menyatukan permata-permata itu, Hong Dali segera memanggil sisanya. Aku sudah selesai. Ya, jangan ambil. Hong Dali menunjuk tumpukan batu permata yang dibuang ke lantai seolah-olah itu sampah dan berkata, kalian masing-masing, cari 10 batu permata yang bagus dan 10 batu permata yang lebih buruk, lalu lengkapi dulu. Melihat tumpukan batu permata di lantai, semua orang tercengang sejenak. Mereka tidak tahu dari mana batu permata ini berasal. Tentu saja, itu tidak penting, tidak perlu mempertanyakan apapun yang dibuat oleh Tuan Muda. Yang penting adalah mereka harus menempatkan batu permata ini dengan benar, jika mereka asal memasangnya, itu pasti akan sia-sia. Dali. Tang Muxin menarik Lin Yanwei dan berkata, kali ini aku dan Kak Nianwei akan lolos. Lagi pula, kita tidak perlu bertarung sendiri, kan? Lin Yanwei pun mengangguk. Benar. Tuan Muda, sayang sekali kalau kita pakai batu-batu itu. Dari penampilannya saja,
mereka tahu batu-batu permata di lantai itu berkualitas tinggi. Lagi pula, begitulah karakter Hong Dali, ia hanya menginginkan yang terbaik. Jika batu-batu permata itu tidak memenuhi standarnya, ia pasti sudah membuangnya seperti sampah. Begitulah murah hatinya Tuan Muda, itulah sebabnya semua orang begitu setia kepadanya. Karena Lin Yanwei dan Tang Muxin sudah mengatakannya, Lucifer secara alami mengikuti dan berkata, aku juga tidak membutuhkan mereka. Kemudian, antek-antek lainnya berkata, Tuan Muda, dari kita yang sedikit ini, hanya Liang yang paling kuat dalam pertarungan, biarkan dia diperlengkapi dengan batu permata yang lebih baik. Saudari Xiaoyi adalah pemimpin kita, dia seharusnya juga memiliki satu set batu permata yang bagus. Sedangkan kita semua, kita cukup puas dengan batu permata yang tersisa. Mendengar ini, Hong Dali langsung mengangguk dan berkata, baiklah, lain kali aku akan membuatkan yang lebih baik untuk kalian semua. Bahan-bahan di sini memang agak jelek. Tidak perlu terburu-buru, tunggu saja nanti. Li yang begitu tersentuh hingga air mata mengalir di wajahnya. Ia berkata, aku tidak akan bicara terlalu banyak. Lain kali, aku akan menanggung semua bahayanya, dan kita semua akan menikmati keberuntungan bersama. Hal ini membuat semua orang tertawa. Di sampingnya, Jiang Qiansui merasakan hatinya menghangat setelah melihat ini. Sejujurnya, meskipun dia seorang aristokrat galaksi dan orang lain selalu memperlakukannya dengan hormat, dia belum pernah melihat orang-orang yang begitu terikat kuat sebagai satu tim. Itu pasti sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang saja, karisma pemimpin juga sangat penting. Hong Dali biasanya terlihat sangat santai dan acuh tak acuh, tetapi ia tidak pernah ceroboh dalam acara-acara besar sebelumnya. Itulah caranya ia bisa membuat semua orang bekerja untuknya dengan sepenuh hati. Jiang Qiansui tidak ragu bahwa jika Hong Dali benar-benar dalam bahaya, para antek ini pasti akan rela berkorban untuknya. Memikirkan hal ini, Jiang Qiansui tiba-tiba merasa sedikit iri terhadap Hong Dali. Dia tidak memiliki hak kesulungan yang baik seperti para aristokrat galaksi, kekuatannya juga tampaknya tidak terlalu kuat saat ini, tetapi dia sangat bahagia. Benar saja, Hong Dali hidup sangat bahagia, dan dia selalu bahagia seperti ini. Sebagai seorang aristokrat galaksi, Jiang Qiansui telah melihat terlalu banyak jenius sebelumnya. Bagi mereka, rasanya seperti ada pedang yang menggantung di atas kepala mereka, memaksa mereka berlatih keras setiap hari. Seluruh waktu mereka terkuras untuk berlatih karena begitu mereka berhenti sejenak, orang lain mungkin akan menyusul mereka. Karena itu, mereka harus terus berlatih tanpa henti. Tapi apakah mereka benar-benar bahagia? Belum tentu. Tapi Hong Dali berbeda. Dia orang yang baik, sangat baik, dan perhatian. Dia punya tim yang solid, tunangan yang cantik, tidak kekurangan uang, dan tidak ada yang bisa dengan mudah menindasnya. Ini sudah cukup, bukan? Kini, pihak Li yang sudah mulai memilih batu permata. Li yang tidak memilih sendiri, yang lain memilihkan batu permata terbaik yang tersedia. Jiang Qiansui tertarik dan ikut memilihkannya. Namun, begitu ia merasakan khasiat batu permata tersebut, ia langsung takjub. Ini. Mata Jiang Qiansui melebar, dia belum pernah melihat batu permata dengan atribut seperti itu sebelumnya. Ini batu permata atribut ganda. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa mendapatkan ini? Sesantai apapun Jiang Qiansui biasanya, ia tetap terkejut kali ini. Atribut ganda memang ada di alam semesta, tetapi kebanyakan hanya meningkatkan 1 atau 2 poin atribut, yang tidak terlalu berguna. Tapi yang di sini, ya ampun, ini batu permata atribut ganda yang keduanya menambahkan 13 poin atribut. Konsep macam apa itu? Bagi para aristokrat galaksi, jika mereka memiliki kekayaan yang cukup, situasi normalnya adalah mereka dilengkapi dengan 1 set plus 1 nol batu permata paling banyak. Dengan demikian, ketika mereka dilengkapi sepenuhnya dengan 1 set 20 batu permata, mereka akan mendapatkan bonus 200 poin atribut. Tetapi jika batu permata tersebut merupakan batu permata atribut ganda yang masing-masing meningkat 13 poin, satu batu permata akan meningkatkan 26 poin atribut, satu set lengkap yang berisi 20 batu permata akan berarti 520 poin atribut, 520. Itu sekitar 2,5 set peralatan lengkap. Praktis curang, kan? Siapapun yang bermain game daring pasti tahu betapa hebatnya memakai 1 set perlengkapan lengkap berkualitas tinggi. Tapi kalau bisa memakai 2,5 set perlengkapan seperti itu, rasanya pasti seperti meretas, kan? Dan ini belum termasuk efek halo Hong Dali. Jika ini disertakan, setiap orang akan setara dengan memakai 5 set perlengkapan. Sementara Jiang Qiansui merasa khawatir, yang lain justru merasa hal ini biasa saja. Mereka telah melihat keajaiban yang diciptakan Hong Dali sebelumnya, dibandingkan dengan itu, ini hanyalah hal kecil, apakah ia pernah melihat badai angin berdiameter puluhan kilometer sebelumnya? Bagi Hong Dali, itu hanyalah mainan. Ini hanya rata-rata, lain kali akan ada lebih banyak barang seperti ini, lihat betapa terkejutnya kamu sekarang.
Hong Dali mendengus dan berkata, ya, setelah Liang dan Sister Xiaoyi selesai memilih, kamu juga bisa memilih satu set untuk dirimu sendiri. Sejujurnya, tidak ada artinya jika Jiang Qiansui mengenakan batu permata ini. Lebih penting lagi, ia tidak terpengaruh oleh efek halo, jadi efeknya pada dirinya tidak sebesar yang lain. Sungguh disayangkan. Oh, oke. Jiang Qiansui tersipu. Hong Dali memberinya barang-barang berharga lagi, tapi dia agak bingung apa yang bisa dia berikan sebagai balasannya sekarang. Rasanya tidak benar untuk terus menerima barang-barangnya, Jiang Qiansui merasa sedikit melankolis sekarang. Dengan sangat cepat, Ling Xiaoyi dan Li yang sama-sama dilengkapi dengan satu set lengkap batu permata plus 1 3 ganda. Kini, keduanya memiliki lebih dari 1000 poin atribut bonus. Ditambah dengan atribut dasar mereka, semua statistik mereka melebihi 500. Ditambah dengan Leki Halo, totalnya akan menjadi lebih dari 700. Konsep macam apa itu? Sederhananya, seorang bangsawan kehormatan tingkat hitam biasa yang dilatih dalam rahasia energi gelap hanya memiliki statistik dasar lebih dari 500. Baiklah, semuanya, pilih satu set untuk kalian. Sisanya, kirim ke pusat lelang Sauron untuk dilelang. Hong Dali mendengus dan berkata, lagi pula tidak ada gunanya punya terlalu banyak, jual saja sisanya untuk bersenang-senang. Baiklah, Tuan Muda. Melihat semua orang dengan cepat memilih satu set untuk diri mereka sendiri, Jiang Qiansui merasa sedikit malu saat memilih satu set untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, ia berdiri di depan Hong Dali dan sedikit tersipu, memutar tubuhnya membentuk lingkaran, lalu bertanya dengan lembut, Dali, apa aku terlihat bagus memakai ini? Jiang Qiansui saat ini mengenakan baju besi sewarna platinum yang dihiasi batu permata atribut ganda. Dia benar-benar terlihat lebih menawan saat itu daripada bunga sekarang. Tang Muxin dan Lin Yanwei melihat ini dari samping. Tang Muxin langsung cemberut dan berkata, sudah selesai, progres misinya sudah 50%. Si Dali si brengsek ini, aku janji tidak akan menghajarnya sampai mati malam ini. Lin Yanwei menutup mulutnya dan tertawa. Ia berkata lembut, inilah kekurangan Tuan Muda, dia terlalu menarik. Yup, itu juga merupakan sebuah kejahatan bagi seorang pria untuk menjadi terlalu menonjol. Setelah semua orang selesai memilih, Lin Yanwei menghampiri Hong Dali dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Ada yang ingin Suster Nianwei sampaikan padaku. Hong Dali penasaran dan bertanya, ada apa? Katakan saja langsung, tidak perlu terlalu sopan, kan? Sebenarnya, itu bukan hal yang penting. Lin Yanwei berpikir sejenak lalu berkata, Tuan Muda, saya hanya tidak ingin berpartisipasi di musim berikutnya Sing. Milky Way. Mendengar Lin Yanwei berkata begitu, semua orang tercengang. Kak Nianwei, kenapa tidak? Itu Sing. Milky Way, peluang menangmu tinggi. Sayang sekali kalau kamu melewatkan kesempatan ini, kan? Namun, Hong Dali tahu bahwa karena Lin Yanwei mengatakan ini, pasti ada alasannya. Ia langsung bertanya, Kak Nianwei, kenapa kamu tidak mau ikut kompetisi lagi? Karena kau sudah kembali. Lin Yanwei menarik rambutnya ke belakang dengan lembut dan berkata, kalau aku terus berpartisipasi, aku takut akan merepotkanmu. Lagi pula, ini bukan bumi. Kalau ada yang tertarik padaku, maka... Saat dia berbicara sampai titik ini, sisanya langsung mengerti apa maksudnya. Lin Yanwei memang luar biasa. Ia cantik, lembut, dan praktis tanpa kekurangan sedikitpun. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa selama ia berdiri di atas panggung, ia adalah bintang paling terang di sana, ia benar-benar bak dewi. Tipe wanita seperti ini akan mudah menarik perhatian orang untuk memperjuangkannya. Di sini, di aliansi Bima Sakti, keadaannya tidak terlalu buruk, Lin Yanwei tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang merepotkan, bukankah Li Tianxing tangguh? Tapi di depan Hong Dali, dia masih dipukuli sampai tidak bisa mengangkat kepalanya, kan? Masalahnya, dibandingkan dengan alam semesta, Bima Sakti hanya bisa dianggap sebagai kota kabupaten yang sedikit lebih besar. Di atasnya, masih ada sektor bintang Dimu tingkat provinsi. Bagaimana dengan di atas sektor bintang Dimu? Apakah ada yang lebih tinggi? Misalnya, sesuatu yang mirip dengan sebuah negara. Meskipun akan menjadi hal yang baik jika dia mampu memperoleh tempat pertama, jika ini menarik perhatian beberapa orang dengan status yang sangat tinggi, itu belum tentu menjadi hal yang baik untuk dia dan tuan mudanya. Sebenarnya, Lin Yanwei adalah wanita yang sangat tradisional. Saat kuliah, ia tidak punya pacar dan tidak pernah membiarkan pria manapun menyentuhnya, bahkan tangannya. Impian terbesarnya adalah menggelar konser suatu hari nanti, bisa menyanyikan lagu-lagunya tanpa rasa khawatir, lalu menikah dengan orang yang dicintainya, lalu tinggal di rumah dan mengurus keluarganya. Tentu saja, jika ia diberi kesempatan untuk menggelar konser dengan sukses, ia tentu tidak akan menolaknya. Namun masalahnya, jika membuka konser akan mendatangkan masalah, dia pasti lebih memilih untuk tidak melakukan konser itu.
Karena Tuan Muda adalah langitnya, ia tidak ingin menyusahkan Hong Dali. Kak Nian Wei, aku mengerti maksudmu. Hong Dali menyeringai dan memeluk Lin Nian Wei, membenamkan kepalanya di rambut Lin Nian Wei, lalu berkata lembut, jangan khawatir, wujudkan saja mimpimu sesukamu. Selebihnya, kalau aku bahkan tidak bisa melindungi seorang perempuan, bagaimana mungkin aku masih bisa disebut pria? Sialan, kalau ada yang berani cari masalah, aku akan biarkan kumbang Kaisar Emas menggigitnya sampai mati. Bab 910. Lawan yang tangguh. Di tim Hong Dali, Lin Nian Wei jelas merupakan sosok yang sangat penyayang dan seperti kakak perempuan. Tidak masalah jika yang lain sedikit diganggu, tetapi jika ada yang berani mengganggu Lin Nian Wei, Hong Dali pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tang Muxin memeluk lengan Lin Nian Wei, tersenyum, dan berkata, benar, Kak Nian Wei. Tidak apa-apa, pergilah bernyanyi, kami semua akan melindungimu, hehe. Li Yang menepuk dadanya dan meyakinkannya. Ya, jangan khawatir, Suster Nian Wei. Hidupku tidak berharga, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Ya, atributnya telah meningkat pesat dan dia sangat percaya diri sekarang. Dia juga cukup bisa diandalkan sekarang. Kalau begitu, Lin Nian Wei berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk. Aku akan ikut. Tentu saja kamu harus ikut. Hong Dali menggosok hidungnya, tertawa terbahak-bahak, dan berkata, kamu tidak hanya harus ikut, tapi juga harus menang juara pertama. Kita tidak mungkin membiarkanmu ikut kompetisi menyanyi tapi hasilnya tidak bagus, kan? Begitu dia mengatakan ini, segala sesuatunya pada dasarnya telah diputuskan. Dali. Tang Muxin memohon dengan manis, karena kamu ingin Suster Nian Wei juara pertama, menurutmu lagu apa yang sebaiknya dia nyanyikan? Bisakah kamu memilih satu lagu dari lagu-lagu yang kamu tulis untuknya terakhir kali? Kembali ke bumi, Hong Dali menulis beberapa lagu saat ia bosan. Karena ada Lin Nian Wei di sana, ia tidak khawatir tidak akan ada yang cocok untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Namun, mereka sekarang berada di pusat aliansi Bima Sakti, dan kompetisi untuk tahap selanjutnya adalah antara 100 kota utama, para pesertanya adalah 3 kandidat teratas dari setiap kota utama. Untuk kompetisi seperti itu, semua yang bisa menjadi 3 besar di kota utama mereka adalah para jenius di dunia musik, bukan? Dan sekarang, semua jenius ini dikumpulkan dalam satu kompetisi, pemenang akhirnya akan benar-benar menjadi jenius di antara para jenius. Yang terpenting, dalam kompetisi sing Milky Way, selama kandidat lolos ke tahap berikutnya, hasil sebelumnya akan dibatalkan. Artinya, pada duel berikutnya, jumlah tingkat dukungan yang diterima kandidat sebelumnya tidak lagi penting. Yang penting saat itu adalah performa penyanyi dan tingkat dukungan untuk duel saat ini. Ada banyak contoh sebelumnya tentang kandidat yang memenangkan tempat pertama di kotanya tetapi pada tahap berikutnya tereliminasi karena tidak tampil cukup baik. Sangat penting bagi mereka untuk memilih lagu yang sangat populer dan memiliki melodi yang indah. Selain itu, lagu tersebut harus dapat menunjukkan potensi penuh sang penyanyi. Jika para penyanyi tidak memilih dengan benar, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Untuk kompetisi tahap ini, batu musik yang unik di dunia akan digunakan untuk menilai mereka, artinya, selain tidak dapat menilai seberapa bagus liriknya, batu musik tersebut akan menilai melodi lagu, suara penyanyi, dan sebagainya. Jelas tidak ada keberuntungan yang terlibat. Benar. Jiang Qiansui mengangguk dan berkata, Dali, penilaian untuk tahap kedua bahkan lebih ketat, terutama pemilihan lagunya. Kamu tidak boleh gegabah, jangan sia-siakan kesempatannya. Jangan khawatir. Hong Dali menyeringai dan berkata, mana mungkin aku akan ceroboh soal hal sepenting ini. Aku sudah memilih lagunya sejak lama. Di pusat aliansi Bima Sakti, ada satu hal yang menguntungkan. Segala macam kompetisi besar dapat disaksikan di dunia virtual. Oleh karena itu, masyarakat di sini terhindar dari kesulitan bepergian. Ruang yang disediakan untuk penonton pun sangat luas, mereka hanya perlu membayar sedikit uang dan akan langsung diantar ke tempat kompetisi di berbagai kota utama. Bagi para peserta, caranya bahkan lebih mudah, mereka bisa langsung mencari staf teleportasi yang akan diteleportasi dan menunggu perubahan lingkungan sekitar. Setelah Galaxy Super Mecha Wars berakhir, semua orang bersiap menonton kompetisi sing Milky Way terbaru. Lagi pula, tahap sebelumnya itu hanya dianggap audisi, banyak penyanyi yang ternyata tidak memenuhi standar yang dibutuhkan. Namun kali ini, segalanya berbeda. Kali ini, pertarungannya benar-benar antar maestro sejati. Lagi pula, 3 penyanyi teratas dari kota-kota besar semuanya sangat berbakat dalam bernyanyi. Oleh karena itu, sebelum kompetisi dimulai, semua orang di superplanet perak biru yang gemar menonton kompetisi ini sudah mulai mencari informasi para penyanyi tersebut. Setelah menjadi pendukung setia sing Milky Way, Campbell selalu menonton setiap musim kompetisi sing Milky Way. Oleh karena itu,
ia memberikan perhatian ekstra pada kompetisi kali ini di antara 100 kota. Penyanyi nomor 1 dari kota utama Senling, Caroline, adalah penyanyi favoritnya di antara semua penyanyi selama 2 tahun terakhir. Caroline ceria, cantik, dan memiliki suara unik yang sangat mudah dikenali. Tak berlebihan jika Campbell mendengarkan lagu-lagunya setiap hari sepanjang hari. Untuk kompetisi kali ini, Campbell selalu memantau forum resmi kompetisi. Karena di forum tersebut, informasi semua penyanyi dari 100 kota utama yang berpartisipasi akan diunggah. 5 menit lagi, informasi 300 penyanyi akan keluar. Campbell menatap layar dengan tajam. Aku harus mencari tahu siapa lawan terkuat Caroline. Meskipun tingkat dukungan Caroline kali ini mencapai rekor tertinggi, 72 juta, di kota utama Senling kita, tidak ada jaminan untuk hal semacam ini. Jika memang ada seseorang yang sangat kuat. Saat dia memikirkan hal ini, dia menjadi semakin gugup. Dengan sangat cepat, informasi 300 penyanyi itu diposting di forum. Campbell langsung membolak-baliknya. Tingkat dukungan Sam 55 juta, ini hanya rata-rata. Ella, tingkat dukungan 54 juta, dia juga tidak masalah. Evans, tingkat dukungan 61 juta, ya, yang ini cukup kuat. Emily, tingkat dukungan 57 juta, rata-rata juga. Campbell membolak-balik semua penyanyi dengan cara ini, mencatat semua penyanyi yang memiliki tingkat dukungan di atas 60 juta. Lagi pula, ada selisih antara 50 juta dan 60 juta. Bagi Caroline yang memiliki tingkat dukungan 72 juta, para penyanyi dengan tingkat dukungan kurang dari 60 juta praktis bukan tandingannya, hanya penyanyi dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta yang menjadi tantangan baginya. Sedangkan untuk mereka yang tingkat dukungannya di atas 70 juta, tingkat dukungan tertinggi sepanjang sejarah Sing. Milky Way hanya 75 juta, Campbell tidak percaya seseorang sekuat itu akan muncul di kompetisi ini juga. Lalu, dengan sangat cepat, dia benar-benar terkejut. Lin Yanwei, dari kota utama Senluo, tingkat dukungan, 85 juta. Apa-apaan ini? Apa aku salah lihat? Tingkat dukungan 85 juta. Apa itu sungguhan? Campbell menggosok matanya dengan kasar. Apa-apaan ini? Dia pasti curang, kan? Tingkat dukungan 85 juta, bahkan jika dia curang, ini terlalu gila. Kota Senluo. Dia buru-buru masuk ke subforum kota Senluo. Lalu, dengan sangat cepat, dia tertegun. Lin Yanwei, penyanyi baru setingkat Dewi dari Senluo City. Dengan kemampuan luar biasa, ia menjadi juara di acara Sing. Milky Way Senluo City. Saat ini, ia adalah penyanyi yang paling banyak dipercaya untuk menjadi juara di tahap selanjutnya. Lagunya, Time Boils the Rain meraih dukungan hingga 85 juta. Karakteristik bernyanyi. Suaranya langsung menyentuh jiwa, mampu memengaruhi hampir semua penonton di tempat tersebut, dan dipuji oleh mereka yang menganggapnya sebagai penyanyi soul, Dewi generasi baru. Soul singer, Dewi generasi baru. Campbell tak percaya. Perlu diketahui, dalam sejarah Sing, Milky Way, semua yang bisa disebut Dewi semuanya luar biasa. Caroline juga disebut Dewi oleh penduduk kota Senling, tetapi tampaknya apresiasi terhadapnya tidak setinggi Lin Yanwei. Ini lawan yang tangguh, dia jelas musuh terbesar Caroline. Mata Campbell berbinar saat dia buru-buru mengeluarkan komunikatornya. Karena ia adalah pendukung setia Sing. Milky Way, identitasnya pun sedikit istimewa. Dia adalah direktur musik sebuah perusahaan musik. Kali ini, dia berperan besar dalam mendongkrak popularitas Caroline. Sekarang setelah lawan yang begitu tangguh muncul, tentu saja dia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Apakah Nona Caroline sedang bebas sekarang? Setelah panggilannya ke perusahaan hiburan Caroline tersambung, ia berkata dengan cemas, kali ini ada lawan yang sangat tangguh. Hati-hati, kalau tidak, dia bisa kalah. Di sisi lain, orang itu tertawa dan berkata, haha, lawan yang super tangguh, seberapa tangguh orang itu? Caroline kita punya tingkat dukungan 75 juta. Tahukah kamu apa artinya ini? Sepanjang sejarah Sing, Milky Way, jumlah orang yang punya tingkat dukungan lebih tinggi darinya bisa dihitung dengan satu tangan. Lawan tangguh apalagi yang mungkin ada, santai saja dan nikmati kompetisinya. Sial, apa kalian tidak melihat informasi di internet? Campbell benar-benar ingin memarahi mereka. Orang-orang ini terlalu arogan. Mereka bahkan tidak mencari informasi lawan mereka, mereka benar-benar cari mati. Siapa yang sanggup melawan Caroline kita? Orang di seberang sana tampak percaya diri seperti biasa. Aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati sekarang. Campbell meraung keras. Juara di kota Senluo bernama Lin Yanwei, dia dikenal sebagai penyanyi tingkat Dewi, tingkat dukungannya 85 juta. Kalian masih bermimpi di sana. Terdengar suara, gedebuk, orang di seberang sana tampak terjatuh ke lantai. Sekitar 3 detik kemudian,
Berapa banyak yang kau bilang? 85 juta. Dia pasti curang, kan? Dia menyewa orang untuk menaikkan angkanya, kan? Angka dukungan tertinggi dalam sejarah Sing. Milky Way hanya 75 juta, tapi kali ini ada penyanyi dengan angka dukungan 85 juta. Apa-apaan ini? Omong kosong. Tentu saja, aku tahu angka tertinggi dalam sejarah adalah 75 juta. Campbell berkata dengan cemas, tapi kali ini, itu benar-benar nyata. Aku baru saja melihatnya. Tunggu, coba kulihat. Panggilan langsung berakhir setelah orang itu berkata, aku akan meneleponmu lagi nanti. Orang-orang tak berguna ini. Campbell benar-benar tak bisa berkata-kata. Mereka ikut kompetisi tanpa tahu kekuatan lawan mereka, mereka pasti akan berakhir buruk kalau begitu. Dia tidak bersikap terlalu menakut-nakuti. Meskipun kompetisi menyanyi sangat berbeda dengan kompetisi bela diri, setidaknya mereka harus siap secara mental. Untuk kompetisi di tingkat 100 kota utama, kecerobohan sekecil apapun bisa membuat mereka kalah, dan ini jelas bukan lelucon. Tak lama kemudian, komunikatornya berbunyi. Begitu ia mengangkatnya, serangkaian suara gemuruh terdengar. Kita dalam masalah kali ini. Aku baru saja bertanya, tingkat dukungan 85 juta itu nyata. Itu nyata. Jenis yang setiap tingkat dukungannya nyata. Apa? Campbell sangat terkejut hingga dia langsung berdiri. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.